Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan sidang dan para penyangga akan memasuki ruangan sidang. Mohon kepada hadirin dipersilahkan berdiri. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang ujian doktor terbuka tahap 2 atas nama Nike Sari Oktavia, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan, Angkatan tahun 2021-2022. Mohon kepada hadirin sebelum acara dimulai, dipersilakan mematikan atau memasang mode diam pada telepon genggam. Selanjutnya, sidang ujian doktor terbuka tahap 2 yang terhormat kami serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati promotor pada hari ini, ya dari Promovenda hari ini adalah Profesor Dr. Arifah Mustika, Dr. Master of Science. Kemudian kopromotor Profesor Dr. Afif Nurul Hidayati, Dokter Spesialis DVE, Subspesialis Fin SDV FAAVP, dan juga yang kami hormati dan terima kasih kepada tamu kami hari ini, Dr. Arif Budianto, PhD, Spesialis DVE, Subspesialis OBK dari Gajah Mada. Jadi sudah pagi-pagi tadi sudah rawuh ke Surabaya, atur nuwun. Kemudian penyangga yang lainnya yang kami hormati Profesor Dr. Ekti Madian Kurniawati, Dokter Spesialis Obstetrik Ginekologi, Subspesialis Urogin Rekonstruksi. Dan Dr. Manik Retno Wahyuni Tisari, Dr. MKes Spesialis Mikrobiologi Klinik. Dr. Ani Setio Rahayu, Dokter Spesialis Patologi Anatomi. Dr. Ira Humaira, Dokter Master of Science, serta Profesor Dr. Gondo Mastutik, DRH Master Kesehatan. Sidang ujian doktor terbuka yang saya hormati, Promovenda Nike Sari Oktavia, SST Master of Kebidanan, adalah mahasiswa angkatan tahun 2001-2022, telah menempuh ujian akhir tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu, Promovenda diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyangga dan undangan akademik. Seorang doktor selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu, perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Para penyangga serta promotor dan kopromotor dalam ujian akhir terbuka ini dimohon memberikan penilaian mengenai 1. Alur pikir ilmiah Promovenda dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan. 2. Sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Sedangkan jawaban pertanyaan dari para undangan akademik dapat sebagai bahan pertimbangan penilaian. Penilaian panitia ujian doktor terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan predikat doktor, yaitu predikat memuaskan bila nilai akhir 3-3,4, predikat sangat memuaskan 3,41 sampai 3,74, predikat dengan pujian atau cum laude 3,75 sampai 4. Khusus untuk predikat dengan pujian sesuai dengan pedoman pendidikan Universitas Erlangga dengan masa studi tidak melebihi dari 4 tahun, nilai ujian disertasi terbuka minimal 95 dan telah 2 publish dan 1 accepted jurnal internasional minimal Q1. Tanpa mengurangi hak para penyangga dan undangan akademik, maka seyogyanya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian akhir tertutup.
Dan karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka kami mohon kesediaan saudara penanya, baik penyangga maupun undangan akademik, untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan maksimal 2 pertanyaan, sehingga diharapkan semua penanya mendapat kesempatan. Baik, kami mohon Promovenda untuk memasuki ruangan ujian. Baik, Saudara Promovenda Nike Sari Oktavia, SST, Master Kebidanan, diminta untuk di hadapan sidang ini untuk dapat mempertahankan disertasi Anda terhadap sanggahan para penyangga. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu, sehat? Alhamdulillah sehat. Siap dok. untuk diuji hari ini? Siap. Baik, alhamdulillah. Sebelum nanti sesi tanya jawab, maka dipersilakan Saudara Promovenda untuk memaparkan sekilas tentang ringkasan disertasinya, paling lama maksimal 15 menit. Monggo, kami persilakan. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil disertasi saya dengan judul Mekanisme Ekstrak Daun Sirih Merah Piper Cocatum pada penyembuhan luka tikus Wistar post eksisi tumor mame melalui kadar interleukin 10, ekspresi transforming growth factor beta 1, ekspresi vascular endothelial growth factor, kepadatan kolagen, dan gambaran klinis. Sebagai pemotor Prof. Dr. Arifah Mustika, Dr. MSI, dan kopromotor Prof. Dr. Afif Nurhidayati, Dr. Spesialis DVE, Subspesialis Venerologi, FINS DV, FE DV. Adapun latar belakang penelitian ini adalah luka postoperatif kanker mame menimbulkan insidensi komplikasi sampai hampir 30% dan penyembuhan tertunda kekambuhan sistemik 3 kali lipat, meningkatkan morbiditas, mortalitas selama rawat inap, biaya rumah sakit, tarif daftar ulang dan tarif operasi, dan menimbulkan infeksi operatif yang biayanya cukup mahal, 3,3 miliar dolar US dollar per tahun. Nah, untuk itu ketika terjadi luka postoperatif kanker mame menimbulkan infeksi, nyeri luka, terbuka, bekas luka, dibutuhkan zat yang mengandung antibakteri, antiinflamasi, antioksidan, dan antiseptik. Nah, Piper Cocatum merupakan salah satu tanaman herbal Indonesia yang mengandung antibakteri, antiinflamasi, antipiretik, dan mengandung saponin yang mengembangkan kolagen untuk penyembuhan luka. Kemudian juga saponin ini mengandung zat yang sebagai antiseptik luka terbuka dan memiliki antioksidan yang sangat kuat. Adapun tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis mekanisme ekstrak daun sirih merah pada penyembuhan luka tikus Wistar post eksisi tumor mame melalui kadar interleukin 10, ekspresi TGF beta 1, ekspresi TGF, kepadatan kolagen, dan gambaran klinis. Dan tujuan khususnya menganalisis pemberian ekstrak daun sirih merah terhadap penurunan kadar 10. Yang kedua, untuk menganalisis sirih merah terhadap penurunan ekspresi TGF beta 1. Yang ketiga, menganalisis pemberian ekstrak daun sirih merah terhadap peningkatan ekspresi TGF. Yang keempat, menganalisis pemberian ekstrak daun sirih merah terhadap peningkatan kepadatan kolagen. Yang kelima, menganalisis pemberian ekstrak daun sirih merah terhadap perbaikan gambaran klinis. Dan yang keenam, bagaimana menganalisis hubungan mekanisme antara kadar 10, ekspresi TGF1, ekspresi TGF, kepadatan kolagen, dan gambaran klinis dari pemberian ekstrak daun sirih merah pada luka tikus post eksisi tumor mame. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis, temuan pada penelitian diharapkan dapat menambah kesanan ilmiah pada penyembuhan luka, khususnya di bidang kesehatan reproduksi, bahwa ekstrak daun sirih merah dapat digunakan dalam penyembuhan luka postoperatif tumor mame, dan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian lanjutan mengenai mekanisme pengobatan lukanya. Dan secara praktis, hasil temuan ini dapat dilanjutkan sampai tingkat uji klinis lengkap dan diharapkan berguna menunjang pengembangan ekstrak etanol Piper Cocatum sebagai obat herbal terstandar untuk pengobatan luka postoperatif tumor mame yang diperlukan masyarakat. Adapun kerangka konsep penelitian ini, luka eksisi tumor mame, pada kejadian luka itu akan terjadi 4 proses tahapan luka, yaitu hemostatis, inflamasi, proliferasi, dan
remodeling. Nah, ketika luka terjadi, monosit akan berdiferensiasi menjadi makrofag tipe 1. Kemudian akan menghasilkan sitokin dengan bantuan THR1 dan menghasilkan berbagai interleukin 1B, interleukin 8, TNF-beta, dan kemudian nanti akan berproses menjadi inflamasi. Nah, pada saat ini proses inflamasi terjadi karena kandungan antimikroba, antibakteri, dan anti jamur terdapat pada pipercoccactum, sehingga proses inflamasi dapat berlanjut. Nah, kemudian kandungan ekstrak pipercoccactum juga mengandung antiinflamasi, di mana di sini proses inflamasi yang berpanjangan itu menimbulkan infeksi pada luka dan salah satu penyebab luka yang tidak sembuh. Nah, oleh sebab itu antiinflamasi sangat diperlukan pada saat ini. Nah, kemudian terjadilah perubahan makrofag tipe 1 menjadi makrofag tipe 2 sehingga dapat menghasilkan VEGF, PDGF, TGF-beta 1, L10 dan IRN. Nah, jadi di sini untuk proses proliferasi yang baik yaitu dapat diciptakannya pembentukan kolagen, kemudian terbentuknya ekstraseluler mother cell. Jadi di sini antioksidan yang terdapat pada pipercoccactum membantu, diantaranya menghambat MMPI yang berlebihan menghasilkan kolagen. Jadi di sini ditekan, kemudian TMP tipe 1 membantu membentuk fibroblast menjadi kolagen dengan jumlah yang optimal, sehingga terjadi kontraksi luka yang baik yang ditandai dengan penghambatan pertumbuhan kapiler, penghambatan infiltrasi sel radang, dan peningkatan kepadatan dan kolagen. Nah, disinilah nanti dinilai bagaimana penyembuhan lukanya secara klinis. Alur penelitian di sini yaitu 35 ekor tikus, 30 ekor tikus jadikan model tumor mame, kemudian 5 ekor sebagai kontrol. Jadi lukanya luka normal, yang 30 ekor diinjeksi benzopiren selama 5 kali suntikan sampai terbentuk, kita tunggu sampai 10 sampai 18 minggu terbentuk tumor mame. Kemudian yang normal tadi diangkat jaringan kulit mamenya, kemudian yang tumor diangkat tumornya, kemudian kita biarkan 1 hari, kemudian yang 30 kelompok kita bagi menjadi 5 kelompok, masing-masing 6 ekor. Nah, kemudian kita lakukan perlakuan sama sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dan kita beri kita foto pada hari pertama, hari ke-7 dan hari ke-14 untuk menentukan gambaran klinisnya. Dan setelah hari 14 perlakuan, pada hari ke-15 kita lakukan pengangkatan jaringan yang diberi pelakuan lain tadi, kemudian dilakukan pemeriksaan seperti kadar IL-10 dengan ELISA, pemeriksaan ekspresi TGF-beta 1 dan PEGF dengan IHC, dan pengukuran kepadatan kolagen dengan pewarnaan masom trichom. Nah, jadi hasil terminasi didapatkan ekstrak daun sirih merah mengandung fenolik, steroid, alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Berdasarkan pengaruh pipercoccactum terhadap penurunan kadar IL-10, nah di sini kita bisa lihat bahwa grafiknya mengalami penurunan. Nah, kemudian secara statistik memang tidak berdistribusi normal dan hasil Kuskawalisnya tidak terdapat perbedaan. Nah, jadi menurut Carlini et al, regulasi IL-10 itu naik dan turun. Nah, ketika turun, pemicu amplifikasi cepat respon imun inet dan adaptif. Kemudian memfasilitasi pembersihan patogen yang menyerang secara efektif. Dan menurut Sima Sato, nilai ekspresi IL-10 tertinggi pada 60 menit, 3 jam dan 3 hari. Sementara ini pengukuran dilakukan pada hari ke-15. Nah, kemudian pengaruh pipercoccactum terhadap ekspresi TGF-beta 1 kita lihat juga mengalami penurunan, dan di sini secara statistik berdistribusi normal, dan berdasarkan uji one way ANOVA didapatkan hasil P kurang dari 0,05. Jadi menurut Safari et al, TGF-beta 1 merangsang sel untuk meningkatkan sintesis ECM dan secara bersamaan menurunkan PAC kolagen. Jadi ekspresi TGF-beta 1 ini meningkat pada hari ke-7 dan menurun pada hari ke-21. Nah, ini hasil posoknya, jadi ada perbedaan pada beberapa kelompok, dan ini hasil IHC ekspresi TGF-beta 1. Kemudian pengaruh pipercoccactum terhadap peningkatan ekspresi PEGF. Nah, di sini kita lihat terjadi peningkatan pada gambar grafiknya, dan secara statistik ini tidak berdistribusi normal dan didapatkan hasil Kuskawalisnya di bawah 0,05. Jadi ada beberapa perbedaan kelompok. Jadi menurut Tenahi, pipercoccactum termasuk golongan antioksidan yang sangat kuat sehingga PEGF meningkatkan angiogenesis yang akhirnya membentuk membran basal baru. Nah, ini hasil post-hocnya terdapat perbedaan pada beberapa kelompok, dan ini hasil IHC ekspresi PEGF. Jadi semakin banyak panahnya, semakin tinggi angka kandungan dari ekspresi PEGF-nya.
Kemudian pengaruh pipercocatum terhadap penurunan kepadatan kolagen, bisa kita lihat di sini terjadi penurunan dengan hasil Kruskal-Wallis yang tidak ada perbedaan. Jadi di sini hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis. Di sini terjadi penurunan. Nah, kita bisa lihat gambarnya di sini pewarnaan Maxwell trichom. Yang panah itu scoring, yang banyak panahnya itu paling banyak scoringnya 3, yang tidak ada itu K itu tidak ada, nilainya scoringnya 0. Jadi menurut Singampali, IL-10 itu perlindungan terhadap jaringan parut dengan menurunkan produksi kolagen. Kemudian Safari et al. Juga mengatakan TGF beta 1 merangsang sel untuk meningkatkan sintesis ekstraseluler mast cell, tapi juga dia bersamaan menurunkan protease kolagen. Nah, bagaimana dengan pipercocatum terhadap perbaikan gambaran klinis? Kita lihat di sini terjadi penurunan dan secara uji statistik tidak ada tidak berdistribusi normal, tapi terdapat perbedaan pada uji Kruskal-Wallis dengan nilai P 0,002. Nah, jadi menurut Di Pietro, pada penyembuh luka kulit orang dewasa jumlah kapil darah meningkat dramatis daripada jaringan normal. Ketika fase antiagonik, sebagian besar pembuluh darah baru dipangkas sehingga menciptakan kepadatan pembuluh akhir yang mirip dengan kulit normal. Dan menurut Robinson, siponin juga memiliki kemampuan menjadi antiseptik untuk penyembuhan luka terbuka. Dan Latuheru mengatakan fase remodeling kolagen yang terbentuk akan menyatu menekan pembuluh darah sehingga bekas luka menjadi rata dan tipis. Ini hasilnya beberapa perbedaan pada beberapa kelompok. Dan ini pada gambar ini kita bisa lihat ini hasil pengukuran dengan image aplikasi untuk mengukur luas luka. Jadi ini hari pertama, hari ke-7 dan hari ke-14, dan kita lihat pada kelompok P3 itu lukanya semakin mengecil, P2 juga semakin mengecil. Dan grafik di sebelah kanan adalah grafik penyembuhan pada 3 kali pengukuran. Jadi yang hijau muda itu penyembuhan pertama, hijau tua penyembuhan kedua, dan yang merah adalah sisa luka pada hari ke-14. Jadi menurut Setiawati, pipercocatum meningkatkan deposisi kolagen dan penutupan luka sampai 98%. Dan hasil penelitian ini ternyata pada kelompok-kelompok perlakuan sirih merah itu rata-rata terdiagnosa HE, tumor jinak dan tumor ganas. Dan ini kita bisa lihat gambarnya di sini perbandingan luka normal pada A yang B luka dengan pemberian daun sirih merah 50%. Jadi hampir sama, hampir menutup dengan baik. Jadi menurut Staton, lingkungan mikro luka kondusif untuk perkembangan kanker. Dan menurut Lopez Cortez, penyembuhan luka dan protein umum kanker terlibat dalam modifikasi lingkungan mikro jaringan tumor padat dan regulasi sistem kekebalan tubuh. Jadi ada beberapa protein yang kerjanya double di samping penyembuhan luka tapi juga pada penghambatan tumor. Sehingga analisis jalur didapatkan pada penelitian ini pada pengaruh langsung dan tidak langsung. Bisa kita lihat di sini yang bold ini, di sini karena gel ekstrak sirih merah 50% yang terbaik ini menghasilkan menurunkan IL-10, menurunkan TGF beta 1, meningkatkan VGF dan menurunkan kolagen itu melalui VGF. Sehingga didapatkan mekanisme pengaruh pemberian ekstrak pipercocatum terhadap kadar IL-10, ekspresi TGF beta 1, ekspresi VGF dan kepadatan kolagen pada luka posisi tumor mame dengan bentuk seperti ini. Nah, kenapa tidak ada langsung dan tidak langsung pada sisa luka? Bisa jadi karena terdapat begitu banyak sitokin pada penyembuhan luka dan bisa jadi tidak melalui variabel-variabel yang diteliti pada penelitian ini. Jadi temuan baru pada penelitian ini adalah didapatkan hasil penelitian gel ekstrak daun sirih merah dapat menyembuhkan luka posesi tumor mame, tikus Wistar betina melalui penurunan kadar IL-10 dan ekspresi TGF beta 1, peningkatan ekspresi VGF dan penurunan kepadatan kolagen melalui peningkatan ekspresi VGF dengan penutupan luka yang sempurna tanpa ada jaringan parut walaupun luka terdiagnosa tumor. Keterbatasan penelitian, yang pertama parameter yang diamati terbatas pada kadar IL-10, ekspresi TGF beta 1, ekspresi VGF, kepadatan kolagen hanya pada fase akhir proliferasi atau kemungkinan fase awal remodeling. Dan penelitian ini menggunakan ekstrak kasar daun sirih merah dengan kandungan senyawa yang beragam. Jadi kesimpulannya, ekstrak pipercocatum menurunkan IL-10, menurunkan ekspresi TGF beta 1, meningkatkan ekspresi VGF, menurunkan kepadatan kolagen, memperbaiki gambaran klinis dan mekanisme pengaruh pemberian ekstrak pipercocatum 50% melalui penurunan kadar IL-10 dan ekspresi TGF beta 1, peningkatan ekspresi VGF dan penurunan kepadatan kolagen melalui peningkatan ekspresi VGF pada luka post eksisi tumor mame tikus Wistar betina.
Ada 3 saran dari penelitian ini. Yang pertama, penelitian selanjutnya menggunakan ekstrak piperocratum 50% dengan menguji variabel atau sitokin lain pada semua fase penyembuhan luka sehingga didapatkan mekanisme jalur yang komprehensif. Sebaiknya dilakukan uji fitokimia ekstrak piperocratum secara menyeluruh dan pengujian secara spesifik pada senyawa saponin sebagai kandungan dengan persentase terbesar yaitu 11,53. Dan kemudian pengujian ekstrak piperocratum untuk penyembuhan luka posisi tumor mame pada pasien. Ini beberapa publikasi. Jadi jurnal internasional yang pertama ini pembentukan model cancer pada tikus Wisser betina, dan statusnya aseptif NICI 3. Kemudian yang kedua jurnal internasional membedakan pengukuran secara manual dan menggunakan metode G-image. Ini in review di Open Veterinary Journal Q3. Yang ketiga, hasil akhir dari semua penelitian ini sudah publish pada 31 Maret 2025 Q3. Kemudian untuk mata kuliah seminar internasional ini masuk ke dalam proceeding terindeks WOS sudah publish, dan untuk mata kuliah komponen lain itu rekaman video pada 2021, jadi masih COVID, bagaimana agar terhindar COVID, sudah publish. Demikian dikembalikan kepada ketua sidang. Baik, terima kasih. Rasanya tadi sangat confident ini ya, menguasai insya Allah penelitiannya. Kita mulai untuk tanya jawabnya. Kami persilakan untuk kesempatan pertama, kami persilakan Profesor Dr. Arifah Mustika, Dr. Master of Science untuk memberi sanggahan. Terima kasih pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan. Selamat kepada Promovenda, Terima kasih, Promovenda Nike Sari Octavia sudah menyelesaikan suatu riset yang insya Allah nanti bermanfaat untuk kemaslahatan umat manusia. Sebagai promotor tentunya kita sudah bisa berdiskusi ya, panjang kali lebar kali tinggi ya. Saya itu sebetulnya ada yang ingin saya tanyakan. Ini pertama dulu supaya tidak tegang ya. Bu Nike kenal Bruri Pesolima enggak ya? Enggak kenal ya? Tahu dari lagu orang dari TV, Paul. Di TV ya. Mungkin ini inspiratornya ya, karena Bruri Pesolima dulu tuh pernah menyanyikan lagu Semangka Berdaun Sirih gitu ya. Nanti habis ujian dilihat ya, didengarkan ya. Karena topiknya mau sirih hijau, sirih merah. Waktu itu Bruri tidak menyebutkan sirih merah atau sirih hijau ya. Oke. Kemudian terkait dengan hasil riset ini ya, jadi diharapkan ketika nanti menjadi seorang dokter tidak hanya bisa melihat apa yang tertuang, yang nampak pada hasil riset, tapi juga bisa melihat behind the scene-nya atau mungkin memprediksi apa yang akan terjadi atau sedang terjadi walaupun tidak sedang diteliti. Demikian juga pada riset yang saudara Nike lakukan ya. Kalau kita melihat dari kerangka konseptual, sebetulnya jalur yang diteliti adalah jalur yang sudah established ya, bahwa pada proses penyembuhan luka itu secara umum melalui proses-proses tersebut, mulai dari homeostasis sampai kepada pemodelan. Nah, tadi kita juga sudah menyaksikan telah dilakukan uji masing-masing marker, variabel maupun analisis jalurnya, yang pada hasilnya ternyata terdapat misling ya, tidak terhubung antara variabel yang dependen dari sirih merahnya yang variabel bebasnya ke variabel yang tergantungnya. Nah, kemudian juga saya melihat begini, induksinya kan menggunakan benzopirin yang terkenal dengan karsinogenik ya, dan padahal dari hasil analisis walaupun mungkin tidak tersampaikan sepenuhnya pada disertasi ini, kita diskusikan bahwa memang tidak membedakan antara tumor jinak maupun tumor ganas walaupun dia suatu induktor yang bersifat karsinogenik. Tetapi di hasil akhirnya kan bisa tampak bahwa di antara di tepian proses penyembuhan luka itu ternyata masih terdapat sisa-sisa dari sel yang menunjukkan bahwa tumornya ini bukan jinak atau ganas, sehingga pada pembahasan saudara Nike mengatakan bisa baik untuk tumor jinak dan tumor ganas. Nah, yang ingin saya tanyakan konfirmasi di sini tentang jalur yang terputus tadi, apakah
dalam analisis ini kan analisis statistik ada yang tidak terhubung ya, tapi dalam teori yang mungkin di dalam benak dari referensinya saudari Nike, apakah mungkin jalur ini ada sedikit berbeda penyembuhannya antara tumor itu kalau jinak maupun tumor ganas, karena tumor jinak dan tumor ganas pasti akan mempengaruhi milieu atau environment sekitar penyembuhan luka. Silakan. Terima kasih Prof. Dr. Arifah Mustika, Dr. MSI, sekaligus promotor. Baiklah Prof, di sini terlihat jelas bahwa tidak ada langsung pengaruh langsung kepada variabelnya. Kenapa bisa terjadi? Seperti disampaikan tadi, hasil HE akhirnya ternyata itu sebagian besar tumor. Jadi ada tumor jinak dan ada tumor ganas. Nah, kemungkinan hal ini dipengaruhi oleh hal tersebut. Karena kita berpikir awalnya ketika tumor mame itu diangkat, luka penyembuhannya akan seperti luka normal. Mungkin sedikit ada perbedaan, tetapi di sini ternyata ada variabel itu tidak menyambung dengan tujuan akhirnya, yaitu penyembuhan luka sisa lukanya. Tapi secara klinis penyembuhan lukanya bagus, baik, malah mirip dengan luka normal, luka yang tidak post eksisi tumor mame. Jadi kemungkinan di sini Prof benar ada pengaruh dari kondisi dari kulit tikus itu sendiri. Bisa jadi ketika proses pengangkatan tumornya masih terdapat sisa sel tumor, terutama apalagi yang menjadi ganas. Nah, itu pasti akan sangat mempengaruhi hasil IL-10, TGF-beta1, kepadatan kolagen, PEGF. Nah, namun yang kita di sini kita temukan ternyata walaupun dengan kondisi seperti itu, tapi luas lukanya cukup bagus. Jadi saya rasa penelitian ini nanti bisa dikembangkan lagi, mungkin ke penelitian selanjutnya dengan menguji sitokin yang lain, karena seperti saya bilang tadi mungkin saja dipengaruhi oleh sitokin lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak teliti pada penelitian kali ini. Nah, mungkin begitu Prof. Makasih. Ini seperti ada sitokin lain yang belum diteliti, yang mungkin ada jalur atau pathway lain, sehingga ini mungkin setelah ini akan menjadi suatu riset lanjutan. Ya. Nah, kemudian ini kan masih penelitian pada tingkat awal ya. Kemudian langkah apa yang akan saudari Nike lakukan sehingga nanti sirih merah ini bisa direkomendasikan untuk penyembuhan luka, terutama setelah operasi besar, misalnya pada breast cancer dan sebagainya. Langkah-langkah riset ke depan apa yang akan dirancang sehingga ini bisa diimplementasikan ke masyarakat? Terima kasih Prof. Tadi rencananya nanti akan melakukan penelitian untuk variabel lain jika memungkinkan. Tapi jika tidak memungkinkan, rasanya penelitian kepada manusia atau pasien dengan post tumor kanker payudara ini mungkin untuk dilakukan. Karena tadi walaupun kondisi sitokinnya seperti kita ketahui mungkin tinggi, mungkin rendah, namun di sini tujuannya kan penyembuhan luka. Kalau luka sembuh otomatis nyeri berkurang. Kalau luka sembuh, kualitas hidup pasien lebih baik biasanya, karena bagaimanapun nyeri dan luka itu sangat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis pasien. Jadi diharapkan mungkin nanti di samping jika memungkinkan melakukan penelitian lanjutan pada sitokin yang lain, jika memungkinkan mungkin bisa kerjasama Prof dengan dokter bedah onkologi, dengan dokter bedah kulit seperti Dr. Arif, dokter kulit seperti Prof. Afif. Jadi mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan kolaborasi sehingga kita bisa coba dengan pasien langsung. Karena secara toksisitas ini cukup aman, karena sirih merah sudah banyak penelitiannya, cukup aman digunakan pada manusia. Terima kasih jawabannya, saya puas pimpinan sidang. Baik, terima kasih Prof. Arifah. Kami lanjut ke co-promotor Profesor Dr. Afif Nurul Hidayati, dokter spesialis DVE, subspesialis VEN, VIN, SDV, FAAVP, panjang sekali. Monggo kan. Terima kasih Ibu Kepala Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada promovenda, yaitu Saudari Nike Sari Oktavia yang telah sampai pada tahap akhir dari rentetan disertasi ini, yaitu ujian terbuka yang merupakan mungkin lebih ke diseminasi dari hasil disertasi ini sebelum nanti lebih menambah publikasi secara luas. Kalau
dari segi ontologi mungkin kita semua paham bahwa memang apa yang dilakukan di disertasi ini tentang kontennya atau ilmunya itu memang ini sudah sangat luar biasa, karena kita terutama kami di bidang dermatologi, venerologi dan estetika seperti Dr. Arif Budiman dari Jogja, memang banyak pasien yang mengalami penundaan penyembuhan luka, misalnya ada luka baik itu luka karena tumor ataupun bukan karena tumor, sehingga ilmu tentang penyembuhan luka ini kami rasa ini sangat luar biasa. Kemudian dari epistemologi juga saya sebagai co-promotor dan Prof. Arifah selaku promotor telah membersamai Saudari Nike Sari Oktavia ini untuk melaksanakan metode atau menjalankan metode yang telah disepakati. Bagaimana tantangan untuk membuat tikus wistar ini terjadi tumor, baik walaupun akhirnya ada yang tumor jinak atau ganas, tetapi itu suatu hal yang tantangannya juga sangat luar biasa, termasuk aplikasi dari ekstraksi sirih merah. Tapi ini sirih merahnya betul dari pohon sirih merah ya, bukan dari semangka ya, seperti kata Bruri ya. Jadi yang disampaikan Prof. Arifah tadi. Jadi ini juga suatu proses yang memang perlu ketelitian dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan tentang aksiologi. Apakah hasil disertasi dari Promovenda Saudari Nike Sari Oktavia ini sudah menjawab permasalahan-permasalahan yang merupakan dasar dari disertasi ini dilaksanakan? Jadi bagaimana hasilnya seperti yang disampaikan tadi, apakah itu sudah menjawab permasalahan itu? Jika belum, kenapa? Jika sudah, mohon dijelaskan. Dan mungkin memang tidak harus berhenti disertasi ini seperti yang disampaikan oleh Prof. Arifah, nanti ke depan itu perlu langkah-langkah untuk kontinuitas dari hasil disertasi ini supaya nanti lebih cepat untuk bisa memberikan kemaslahatan kepada umat secara luas. Silahkan. Terima kasih Prof. Dr. Afif Nurul Hidayati, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetik, subspesialis venerologi Fins Divi FEVP selaku kopromotor. Terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Untuk masalah dalam disertasi ini rasanya cukup menjawab walaupun belum semuanya, Prof. Jadi, seperti tadi hasil akhirnya tidak ada pengaruh langsung antara variabel ini dengan sisa luka. Tetapi penelitian ini menunjukkan ada penyembuhan luka. Jadi ada yang terpuaskan hasilnya permasalahannya, tapi ada yang masih belum. Yang tadi mungkin butuh penelitian selanjutnya untuk dikaji lagi. Kemudian kondisi tadi yang mungkin menyebabkan tikusnya tidak semua tumor ganas dan tidak semua tumor jinak. Jadi hasilnya mungkin bisa juga dipengaruhi oleh itu. Jadi jawabannya ada yang sudah cukup terjawab, ada yang masih belum, Prof. Gitu, Prof. Sehingga rencana ke depan? Rencana ke depan kalau memungkinkan menguji melalui sitokin lain, misalnya PDGF, FGF, HGF, dan sitokin-sitokin lain yang berhubungan dengan penyembuhan luka itu sendiri. Dan semoga saja ada kaitannya ke situ. Tapi jika tidak, ya mungkin tadi, Prof, lanjutkan ke pasien. Karena yang paling penting terjawab kalau sirih merah itu mampu menyembuhkan luka post eksisi tumor mani. Baik, saya puas dengan jawabannya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Afif. Kami lanjutkan penyanggah lainnya. Kami undang Dr. Arif Budianto, PhD, spesialis DVE, subspesialis UBK. Monggo, kami persilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya banggakan Promovenda Saudari Nike Sari Oktavia. Pertama saya ucapkan selamat untuk capaiannya sampai di tahap terakhir ini untuk meraih gelar tertinggi akademik yaitu doktornya. Mohon izin saya menanyakan dua hal aspek yang penting yang selalu saya tanyakan di
sidang ujian disertasi doktor, yaitu dua aspek penting untuk disertasi doktor. Yang pertama adalah novelty, yang kedua adalah scientific merit ya. Jadi sehingga kalau 2 hal itu terpenuhi, insya Allah disertasi ini bisa bermanfaat dan bagus dan bisa valid, reliable gitu. Yang pertama tentang novelty ya, mohon karena saya baru terpapar sekali tadi, promotor dan komotor sudah berkali diskusi, saya terpapar, mohon dijelaskan tentang novelty, baik itu dari segi mungkin metodologi, mekanisme, atau mungkin nanti untuk temuan hasilnya. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Arief Budianto, PhD, spesialis dermatologi, venerologi, estetik, subspesialis onkologi dan bedah kulit. Saya izin menjawab, dokter. Novelty, penelitian ini menurut saya cukup banyak novelty-nya. Yang pertama, jenis tikus yang digunakan. Biasanya tikus untuk model kanker itu Spragueidale. Dan kenapa? Karena jenis tikus ini lebih lemah, dok. Jadi lebih gampang ketika disuntikan karsinogen, dia lebih gampang untuk membentuk tumor. Di sini saya gunakan Wistar. Kenapa Wistar? Karena Wistar adalah tikus yang paling sering digunakan untuk riset, mudah didapatkan. Sementara Spragueidale itu susah sekali untuk didapatkan. Nah, dicoba pada Wistar ternyata berhasil. Dan biasanya yang digunakan itu adalah tikus jantan. Kenapa jantan? Agar tidak ada pengaruh hormon ketika penyembuhannya. Di sini saya menggunakan tikus betina dan itu termasuk novelty-nya. Jadi jenis tikusnya, strain-nya, kemudian betinanya. Kemudian penelitian post eksisi tumor mame. Itu saya cukup kesulitan mencari referensinya, dokter. Biasanya yang saya temukan itu luka bakar atau luka diabetes mellitus. Yang paling banyak luka insisi. Jadi sangat sulit mendapatkan luka post eksisi tumor mame. Bisa dikatakan tidak menemukannya. Kemudian penggunaan ekstrak daun sirih merah pada post eksisi tumor mame itu juga belum ada penelitiannya. Jadi bisa dicek, dokter, penelitian kami yang sudah publikasi itu kalau dicek wound healing pada post eksisi tumor mame, mammary tumori itu yang keluar punya kami yang publish itu. Jadi bisa dikatakan penelitian ini cukup, novelty-nya cukup banyak. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Kalau hasilnya, mohon novelty dari hasilnya. Dari hasilnya, terima kasih, dok. Seperti saya sampaikan tadi, biasanya cenderung kepadatan kolagen itu meningkat, dokter. Nah, pada hasil penelitian ini peningkatan kolagennya menurun. Nah, ternyata di sini TGF beta 1 dan IL-10 itu berperan ganda. Di samping sebagai sitokin dalam penyembuhan luka, juga sebagai immunosurveillance. Jadi mereka bekerja ganda. Di satu sisi menyembuhkan luka, di sisi lain harus menahan agar tidak terjadi penyebaran tumor. Nah, mungkin karena itu maka kepadatan kolagennya menurun, tapi dalam arti kata bukan tidak ada. Dalam kondisi cedera atau luka, biasanya itu terjadi proses pembentukan kolagen yang berlebihan sehingga luka itu membentuk scar atau bekas. Nah, di sini TGF beta 1 dan interleukin 10 itu menekan. Jadi fungsinya bukan menurunkan sekali, itu maksudnya mengoptimalisasi agar jumlahnya pas sehingga hasil akhirnya adalah luka yang datar tanpa ada bekas luka. Nah, begitu. Jadi hasilnya menurunkan kolagen, begitu, dokter. Kalau dari mekanismenya, jalurnya tadi belum ada ya, misalnya interleukin 10, TGF. Oh iya, di sini tadi pada hasilnya tidak ditemukan ya, dokter, ya, dari hubungan antara sitokin IL-10, TGF beta, kemudian ke sisa luka. Kemudian juga kolagen secara statistik memang tidak terhubungkan, cuman secara VEGF, di mana ternyata memang peningkatan VEGF itu dia bisa menghambat kepadatan kolagen. Ya mungkin di situ tadi, Prof, dokter, karena hasil penelitian kita yang ternyata akhirnya HE-nya itu ada yang tumor jinak, tumor ganas variatif. Jadi itulah hasilnya mungkin yang berbeda dengan hasil penelitian yang lain. Ya, menarik sekali. Jadi tadi salah satu novelty-nya adalah model tikusnya sendiri ya. Pertanyaan saya yang terakhir yang tentang scientific merit-nya. Jadi bagaimana Anda yakin bahwa model ini sudah menggambarkan luka post eksisi tumor tadi ya?
yang nantinya kalau digeneralisasikan diterapkan penelitian pada manusia memang itu berbeda gitu dengan luka lainnya, termasuk luka kronis karena DM gitu. Apa sih yang spesifik dan bagaimana model Promovenda itu bisa membuktikan bahwa ini modelnya itu berbeda, ini spesifik untuk post eksisi tumor gitu. Silakan. Ya. Terima kasih dokter. Jadi sebelumnya saya pernah melakukan percobaan pada mencit untuk luka insisi dok. Jadi memang untuk proses penyembuhan luka bahkan bentuk luka itu sendiri berbeda. Ketika di insisi lukanya tentu kecil sekali, cuma dibelah sedikit. Tetapi ketika luka post eksisi tumor mame itu terjadi luka yang cukup besar. Karena tumor yang semakin besar, kalau luka insisi mungkin hanya beberapa milimeter. Tapi kalau luka tumor mame, post eksisi tumor mame itu sampai 5 cm ada lebarnya dok. Jadi di sini tentu otomatis penyembuhan lukanya juga berbeda, kondisinya berbeda, begitu dokter. Ya, terima kasih, saya puas dengan jawaban Prof. Indah. Terima kasih, saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Arief. Kami lanjut ke penyangga. Profesor Dr. Ekti Mardian Kurniawati, Dr. SPOG, subspesialis urologi rekonstruksi. Jadi mungkin siap-siap ditanya ini untuk expert di urogenetik. Nah, itu nanti sirih di genital gitu ya. Monggo Prof. Ekti. Baik, terima kasih Dr. Sulistiawati, Dokter Magister Kesehatan, selaku pimpinan sidang yang juga Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Promovenda Mbak Nike Sari Oktavia, Sarjana Sains Terapan ya, Magister Kebidanan. Makasih dokter. Berarti basicnya bidan. Bidan Prof. Lulusan dari S2-nya di Unpad Prof. S1-nya? D4-nya di Unpad. Oh, kok S3-nya ambil di UNER? Pingin ganti suasana Prof. Ada yang menarik hati sepertinya ini. Daripada Unpad terus gitu Prof, coba UNER. Begitu ya, jadi biasa di Bandung. Aslinya mana? Padang Prof. Padang, iya. Baik. Ya terima kasih ya sudah memutuskan dan menyelesaikan sekolah S3 di UNER. Mudah-mudahan menjadi salah satu alumni Satria Airlangga yang hebat nanti di Padang. Amin. Terima kasih Prof. Baik, saya melanjutkan pertanyaan Dr. Arief tadi ya, karena ini sangat menarik buat saya. Kebetulan disertasi saya dulu tentang penyembuhan luka. Ya, jadi proses penyembuhan luka itu persis seperti yang ditampilkan oleh Mbak Nike tadi, bahwa ada urutannya ya, mulai dari homeostasis, kemudian proliferasi, inflamasi, proliferasi sampai kemudian remodeling. Jadi sebenarnya ketika ada salah satu yang tidak sesuai yang diharapkan itu, kalau secara teori maka proses penyembuhan luka itu akan terganggu. Dan kebetulan sekali tadi dari hasil paparannya saya lihat semuanya itu hampir semuanya sesuai nih, sesuai dengan hipotesis, sesuai dengan teori. Tapi begitu sampai di kolagen jeklak gitu ya. Kenapa ini kolagennya kok turun ya? Kolagen ini termasuk salah satu parameter yang saya teliti waktu itu. Jadi saya hanya mohon penjelasan ya. Tadi sudah disampaikan ya ke Dr. Arief, loh ini kolagennya turun. Oh enggak apa-apa, tadi disampaikan oleh Mbak Nike ya, enggak apa-apa, justru itu nanti akan memberikan keuntungan karena tidak terjadi sikatrik. Tapi itu hanya salah satu keuntungan. Kalau kita baca dari teori penyembuhan luka, maka kita akan mendapatkan ketidakuntungan yang lain. Dan ini ternyata tadi tidak sinergi, tidak linear dengan hasil klinisnya ya. Jadi kalau kolagennya turun, maka proses penyembuhan luka itu satu akan terhambat, ya. Dua akan terjadi wound dehiscence. Dua, oke, dia tidak sikatrik, tapi penyembuhan lukanya itu jadi tipis. Seperti itu. Jadi saya mohon penjelasan tentang itu. Kira-kira apakah betul kolagen yang turun itu jadi keuntungan untuk proses penyembuhan luka di sini? Karena khawatirnya kalau nanti statement itu tidak tepat, itu nanti akan menjadi sitesin, disitasi oleh yang lain. Oh, tidak penting nih proses kolagen itu tidak penting, karena justru kalau kolagen turun nanti tidak terjadi jaringan parut ya. Satu, saya mohon penjelasan itu. Yang kedua masih tentang kolagen. Kira-kira selain tadi yang disebutkan ya faktor-faktor sitokin yang lain yang kira-kira menyebabkan kolagennya turun, karena kan nggak cocok nih, VEGF-nya naik. Kalau VEGF naik dia memancing fibroblast, harusnya kan kolagen juga naik. Kenapa kok kolagennya turun? Jadi selain
penjelasan bahwa ada sitokain yang lain, apakah mungkin dalam penelitian ini ada sesuatu hal yang perlu digarisbawahi yang mungkin akan bisa diperbaiki pada penelitian ke depan? Ya, satu lagi. Satu lagi saya hanya pengen tahu kenapa kok yang diambil sirih merah bukan sirih-sirih yang lain, karena sirih itu kan banyak macamnya. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Profesor Dr. Ekti Mardian Kurniawati, Dokter Spesialis Obstetrik Ginekologi, Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi. Oke, terima kasih Prof. Pertanyaannya saya akan coba jawab. Yang pertama, kolagennya menurun, padahal penyembuhan luka yang baik adalah kolagennya meningkat. Nah, jadi di sini seperti dijelaskan tadi Prof, kemungkinan proses pada proliferasi di awal kolagennya meningkat, kemungkinan. Karena pada penelitian ini kita mengukurnya pada hari ke-15, jadi sudah pada akhir proliferasi atau kemungkinan sudah masuk fase remodeling. Berarti pengambilan kolagennya itu bukan pada fase proliferasi? Kemungkinan pada akhir, Prof, sudah akhir proliferasi karena lukanya sudah hampir menutup sempurna, jadi sudah masuk ke, sepertinya sudah masuk ke fase remodeling. Pada penelitian ini diambilnya pada hari ke-15, Prof. Nah, jadi kemungkinan itu Prof yang pertama. Jadi kemungkinan kolagen bisa jadi meningkat pada fase awal proliferasi, kemudian mengalami penurunan tadi dibantu oleh TGF-beta 1, IL-10, kemudian juga antioksidan-antioksidan terdapat pada sirih merah yang pada dasarnya supaya kolagen tidak terus menghasilkan diri, meningkat gitu Prof. Jadi dia menekan. Jadi dalam arti kata di sini kolagen mungkin tidak menurun sekali tapi optimal, tidak berlebihan, tidak meningkat. Karena rasanya untuk luka dengan dengan kondisi tumor itu pasti tidak akan bagus penutupannya. Nah, tapi di sini justru bagus, malah hampir sama dengan luka normal yang sama sekali tidak diberi tumor, hanya luka dibuka jaringan kulit mamenya. Jadi kemungkinan di situ, Prof. Jadi fasenya mungkin juga karena fasenya di akhir fase proliferasi. Nah, kemudian lagi sirih merah. Kenapa sirih merah tadi ya, Prof? Kenapa sirih merah? Jadi selama ini pun saya mungkin dulunya ketika belum tahu sirih merah kan kita mungkin semua taunya sirih itu sirih hijau. Di mana-mana kalau ada produk mau sikat gigi atau sabun mengandung sirih hijau atau pembalut wanita gitu kan, gambarnya selalu sirih berwarna hijau. Ternyata ada sirih berwarna merah. Masyarakat mungkin kurang mengetahui ini, padahal ternyata sirih merah ini mengandung antioksidan 2 kali dari sirih hijau, Prof. Jadi untuk ke depan tentu saya berharap posisi sirih merah sejajar dengan posisi sirih hijau. Jadi tidak hanya sabun dengan sirih hijau, odol dengan sirih hijau, bahkan hand sanitizer pun kemudian sirih hijau. Jadi diharapkan ke depannya sirih merah mendapatkan kedudukannya sama. Jadi orang tahu kalau sirih itu tidak hanya hijau, tetapi ada sirih merah dan sirih hijau. Selama ini masyarakat tahunya itu sebagai tanaman hias, Prof. Jadi dijadikan bunga atau pagar. Padahal itu sangat luar biasa manfaatnya. Demikian Prof. Ekti. Ya, jadi mungkin nanti statementnya itu jangan langsung menyatakan bahwa penurunan ini menguntungkan, tapi kalau kita runtut bahwa kolagen yang menurun ini tadi harusnya dijelaskan bahwa karena pengambilannya hanya dilakukan pada fase remodeling, sedangkan pada fase proliferasi tidak dilakukan. Jadi itu harus muncul. Iya, baik. Karena jangan sampai membuat masyarakat ilmiah kita terkaget-kaget nih, loh kenapa kok kolagen turun kok malah dianggap menguntungkan, begitu ya. Ya, baik, Prof. Jadi itu catatannya. Baik, terima kasih pimpinan sidang, saya puas dengan jawabannya. Makasih, Prof. Terima kasih Prof. Ekti. Siap-siap nanti kolaborasi dengan Padang. Di Padang dengan untuk sirih merah tapi luka di urogen. Boleh, untuk penyembuhan luka pada perineum ya. Sudah pernah, Prof? Karena kebetulan kan saya ngotak-ngatik daerah perineum. Sama kan Bu Bidan ya? Sudah pernah, Prof, sebelumnya dengan perineum. Udah dicoba. Boleh. Terima kasih, Dr. Sulis. Terima kasih, Prof. Ekti. Kami lanjutkan untuk penyanggah. Kami persilakan Dr. Manik Retno Wahyunitisari, Dr. MKes, Spesialis Mikrobiologi Klinik. Terima kasih kepada Ketua Sidang Dr. Sulistiowati, Dr. MKes. Selamat kepada promotor Profesor Dr. Arifah Mustika, Dr. MSI, dan co-promotor Profesor Dr. Afif Nurul Hidayati, Dr. Spesialis Dermatovenerologi dan Estetika, Subspesialis Venerologi,
Vin SDV VAADV yang telah mengantar bimbingannya sampai pada tahap ini. Tentu saja selamat kepada promovenda Mbak Nike Sari Oktavia. Terus Sekedar mengingatkan bahwa hari ini bukan tahap akhir dari perjuangannya, tapi justru membuka babak baru dari kewajiban akademiknya. Tapi rasanya kelihatannya kalau dari cara jawabnya tadi gampang gitu ya untuk Mbak Nike. Oke, kita tunggu kegiatan-kegiatan selanjutnya. Pertanyaan saya untuk hari ini menyambung dari pertanyaan Dr. Arif PhD. Itu yang pertama tentang hewan cobanya, yang kedua nanti tentang perlakuan yang diberikan. Yang pertama dulu tentang hewan cobanya, yang saya amati adalah umur yang dipilih. Hewan coba yang dipilih adalah tikus putih betina usia 8 sampai 11 minggu. Kalau pada manusia ini sebanding dengan usia remaja 12 sampai 18 tahun. Iya, betul? Oke. Jadi apa alasan dipilihnya hewan coba dengan kriteria di atas? Apakah ada jalur penyembuhan pada remaja yang berbeda dengan ini kan topiknya tentang tumor mami ya? Apakah ada jalur penyembuhan yang berbeda pada umur di atas? baik dokter, terima kasih atas pertanyaannya Dr. Manik Retno Wahyuniti Sari, Dr. MK spesialis mikrobiologi klinik. Jadi di sini saya menggunakan tikus usia 8-11 minggu untuk pembentukan awal untuk dijadikan model tumor dokter. Jadi di sini alasannya pada usia itu kondisi tikus itu dalam kondisi peningkatan hormon, ibaratnya kalau manusia pubertas gitu dok. Jadi sangat bagus untuk diinjeksi tumor mame sehingga memungkinkan untuk segera terbentuk tumornya. Itu alasannya dokter. Untuk penyembuhan lukanya sendiri? Untuk penyembuhan luka memang di sini usia tumornya tidak lagi 10-11 ya dok, kan sudah ditunggu sampai 18 minggu maksimal. Jadi di sini penyembuhan lukanya luka tikusnya itu berarti 10-11 ditambah 18 jadi sampai 29 minggu. Jadi tikusnya berusia di antara 20 sampai 29 minggu. Jadi untuk penyembuhannya sejauh ini saya menemukan referensi rata-rata memang usia segitu yang digunakan untuk membentuk tumor, khususnya tumor mami gitu dokter. Oke. Kemudian untuk perlakuannya, iya dok. Di sini penelitian ini menggunakan raw extract, jadi bukan bahan aktif tapi raw extract. Ekstrak, iya bro, iya dok. Ekstrak ya baru dari sirih merah itu tadi ya raw extract. Untuk aplikasi obat atau bahkan untuk memenuhi harapan kosmetik, karena saya lihat co-promotornya dari SPDV, bagaimana cara standarisasi daun sirih merah yang digunakan agar kualitas produk konsisten. Jadi daun sirih merah di sini saya lihat di variabel penelitian itu diambil dari Kabupaten Purwodadi, iya. Tapi tidak disebut spesifik itu panen sendiri atau beli di pasar. Oh begitu, baik dokter. Izin menjawab dok. Jadi saya mendapatkan daun sirih merah dari Purwodadi itu berupa kebun daun sirih merah dokter. Jadi di satu tempat, jadi bukan di banyak tempat. Jadi satu tempat waktu itu saya ngambil kurang lebih 6-7 kilo dok. Yang akhirnya hanya menjadi 47 gram gitu, sangat sedikit saya dapatkan akhirnya. Jadi di sini memang tapi untuk segi jenis sirih merah yang digunakan itu sesuai dengan jenis sirih merah yang biasa digunakan untuk penelitian, terutama untuk penelitian penyembuhan luka. Jadi setelah diuji di biologi, di lab biologi, dan itu sesuai dari jenisnya, dari familinya, gitu dokter. Ini saran, jadi mohon di definisi operasional variabel itu disebutkan sirih merahnya diambil dari Kabupaten Purwodadi, karena saya tahu Kabupaten Purwodadi ada yang
50 mdpl, ada yang 500 mdpl. Nah, ini yang dari pegunungan. Jadi tolong disebut. Jadi kalau hasilnya memuaskan jika diambil dari sekian mdpl. Jadi tolong ditambah lebih rinci. Kemudian dipanen pada saat apa? Karena pemanenan pada sirih merah usia saat muda tentu saja daunnya akan berbeda dengan sirih merah fase dewasa. Betul gitu? Betul, dokter. Jadi di sini pengambilan panennya itu pada pagi hari, kemudian saya memilih betul-betul daun sirih merah yang merahnya sudah bagus, dokter. Biasanya yang masih muda itu dia hijau, dok. Jadi yang sudah ada merah bagian belakangnya. Jadi ditambahkan di definisi operasional variabel. Ya, baik, jadi dokter. untuk standarisasi produk yang akan dipakai untuk penelitian. Ya, baik, dokter. Ya. Terima kasih, dok. Terima kasih. Dr. Manik, kami lanjutkan. Monggo kami persilakan Dr. Ani Setio Rahayu, dokter spesialis patologi anatomi. Terima kasih pimpinan sidang. Selamat Mbak Nike Sari Oktavia. Terima kasih, dokter. Yang hari ini bisa berdiri di depan untuk mempertahankan disertasinya. Penelitiannya sangat bagus. Dari membaca makalahnya, saya ada beberapa koreksi yang nanti saya sampaikan secara langsung, baik dalam penulisan maupun publikasinya, karena menurut saya agak lumayan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Melanjutkan tadi yang disampaikan Dr. Mani, pada keterbatasan penelitian disampaikan bahwa penelitian ini menggunakan ekstrak kasar daun sirih merah yang dengan kandungan senyawa yang beragam. Ini merupakan keterbatasan penelitian. Nah, saya ingin menanyakan, berdasarkan keterbatasan ini, matriks apa saja yang dalam ekstrak kasar daun sirih merah ini yang bisa mempengaruhi hasil, sehingga Anda Promovenda menyarankan untuk merubahnya atau menjadikan yang ekstrak halusnya atau melakukan pengolahan lebih lanjut. Itu dulu yang pertama. Terima kasih Dr. Ani Setio Rahayu, dokter spesialis patologi anatomi. Izin menjawab, dokter. Di sini seperti kita ketahui tadi ada kandungan fitokimianya berupa fenolik, steroid, alkaloid, flavonoid, tanin, saponin gitu ya, dok ya. Jadi dan kita ketahui bahwa yang tertinggi itu adalah saponin. Jadi antioksidan yang paling tinggi adalah saponin. Jadi di sini mungkin begini, dok, ketika nanti dijadikan obat herbal standar, mungkin rasanya akan lebih baik jika nanti yang diambil adalah fitokimianya, fitokimia naturalnya tadi, sehingga nanti dihasilkan obat herbal dengan jumlah yang mungkin lebih kecil gitu, dok. Karena dengan ekstrak ini seperti saya bilang tadi dalam 6 kilo, kemudian saya sortil yang bagus menjadi 4,5 kilo, kemudian dijadikan maserasi itu dapatnya sedikit sekali. Jadi kalau jadikan obat herbal kok rasanya berapa banyak yang harus dibutuhkan untuk memproduksi obat luka, untuk obat luka ekstrak sirih merah gitu. Jadi mungkin akan lebih baik diambil fitokimia penting yang memang berperan dalam penyembuhan luka itu sendiri. Begitu, dokter. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, penelitian ini kan sebelum melakukan penelitian yang utama, Promovenda melakukan penelitian pendahuluan, yaitu pembuatan tumor di payudara. Bahkan tadi saya sempat mendengar bahwa ini bisa jadi model baru gitu. Saya ingin menanyakan, mungkin apa saja yang bisa Anda sarankan kepada peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin membuat model breast cancer?
Karena kalau saya baca dari hasilnya, tidak semua tumor atau suntikan kepada sampelnya ini menghasilkan tumor. Iya. Baik, terima kasih dokter. Jadi pada studi pendahuluan itu kita mau tahu pada berapa minggu kita menunggu sehingga terbentuk tumor tadi. Jadi kita tidak memilih tumor gijinak atau tumor ganas, tapi tumor. Nah ternyata kita coba dari 5 minggu, siang minggu. Jadi awalnya kan hanya benjolannya dokter. Pokoknya udah benjol 5-10 mm gitu, tanpa kita memikirkan yang lainnya. Nah, kemudian kita ambil yang udah ada benjolan pada usia 5-6 minggu. Ternyata itu masih berbentuk radang. Jadi tumornya belum terbentuk sempurna. Kemudian kita tunggu lagi 9-10 minggu, tunggu lagi 12-13 minggu sampai 16-17 minggu. Nah, jadi berdasarkan hasil kesimpulan itu, kalau kita mau membuat tumor ganas itu di atas 16 minggu dan ke atas menunggunya dokter, baru terbentuk tumor ganas. Walaupun ada tikus yang di bawah 10 minggu udah tumor ganas, tapi tidak bisa dikatakan cuma satu mungkin dari sekian yang ada. Jadi untuk membentuk ganas itu di atas 16 minggu, kemudian untuk membentuk tumor ya tadi 10 minggu, jadi 10 minggu ke atas. Sementara di bawahnya itu bisa membentuk tumor tapi kemungkinannya cukup kecil. Jadi kan takut sia-sia ya dok. Jadi di samping ukuran 5-10 meter benjolan tadi juga konsistensi dari tumor itu sendiri. Jadi kalau dia masih lembek itu belum terbentuk tumor. Jadi setelah agak mengeras gitu, konsistensinya mengeras, dipegang mengeras seperti kita mencubit jari kita. Nah itu kemungkinan sudah membentuk tumor. Begitu dokter. Satu lagi mungkin koreksi bahwa apa yang diceritakan tadi itu tidak didapatkan di buku kecilnya. Di buku kecil gitu. ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan ya, gitu baik, supaya yang membaca mungkin tahu. Baik dokter. Demikian, terima kasih pimpinan sidang. Saya puas dengan jawabannya. Terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Anistia Rahayu. Kami lanjut kepada penyangga Dr. Ira Humaira, Dr. Master of Science. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Promovenda sudah mencapai tahapan ini ya setelah melalui berbagai macam ujian. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah hampir sama tentang hewan coba, di mana Anda juga sudah mempublikasikan suatu model breast cancer pada tikus ya. Namun yang belum Anda tuliskan secara detail pada naskah disertasi adalah pada pekan keberapa. Memang Anda menuliskan pekan ke 10 sampai 18. Tentunya harusnya perlakuan itu kan sama ya. Dan tikus juga tidak mungkin mengalami perubahan sel yang sama di waktu yang bersamaan. Nah, apakah kemudian Anda mengambil waktu yang sama ketika memulai perlakuan, di mana di sini hanya dituliskan mengambil jaringan tumor di pekan ke 10 sampai 18, kemudian diberikan gel gitu ya. Nah, pada pekan keberapa perlakuan itu dilakukan dan apakah berbarengan di 5 kelompok yang Anda lakukan itu? Baik Dr. Ira Humaira, Dr. MSI. Jadi pada penelitian ini kita membentuk tumor, kemudian seperti saya sampaikan tadi dokter, kriteria inklusinya adalah terbentuk 5-10 mm minimal, kemudian waktunya kita 10-18 minggu. Kenapa waktunya berbeda? Karena memang walaupun perlakuannya sama, injeksinya sama, usia tikusnya sama, tapi ternyata hasil pembentukan tumornya tidak sama-sama dokter. Jadi berbeda-beda. Maka tadi kita gunakan syarat kriteria inklusinya. Jadi ada yang 10 minggu sudah kita bedah, ada yang 12 minggu sudah kita bedah. Jadi begitu dokter. Jadi berbeda-beda, ada yang berbeda, tidak sama gitu walaupun kita sudah berusaha menghomogenitaskan tikusnya. Oke. Misalnya berbeda di waktu dan hanya berdasarkan ukuran ya. Lalu apakah ada pembuktian ketika Anda mengangkat jaringan tumor itu bahwa memang sudah terbentuk perubahan sel yang
itu kita udah bisa mendiagnosa itu bisa dikatakan sebuah tumor. Jadi pada penelitian ini kan tadi sudah dikatakan dokter kita melakukan studi pendahuluan. Jadi setelah studi pendahuluan baru kita melakukan injeksi benzopiren pada tikusnya. Jadi kita tidak memeriksa lagi tikus yang untuk penelitian. Karena tidak memungkinkan dokter ketika kita periksa kita harus menunggu dulu hasilnya. Dan untuk di PA itu hasilnya cukup menunggu antri dokter karena biasanya didahulukan PA untuk pasien rumah sakit. Jadi kita menunggu cukup lama jadi tidak memungkinkan kita dapatkan dulu hasilnya baru kita lakukan perlakuan. Jadi makanya itulah tujuan kami melakukan studi pendahuluan, kemudian memperkirakan kemungkinan kondisi 10 sampai 14 minggu itu kondisi tikus sudah mengalami tumor jinak atau tumor ganas. Begitu dokter. Baik. Biasanya kalau kita publikasi ke jurnal yang cukup bergengsi, pemeriksaan yang detail itu akan diminta ya. Jadi untuk amannya ketika Anda ingin melangkah ke tahap selanjutnya menjadikan produk ini sesuatu yang lebih bermanfaat, tentunya penelitian-penelitian kaitan yang ikut mendukung hasil Anda harus disertakan. Mungkin memang ketika kita studi kan terburu waktu ya, tapi bagaimana nantinya ketika Anda mengulang lagi harus tetap dikerjakan untuk konfirmasi, oh iya ini sudah sel-selnya menunjukkan tumor. Karena untuk tumor pun sebenarnya juga ada gradingnya, apakah itu tumor jinak dan ganas gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di dalam disertasi Anda dituliskan bahwa IL-10 itu muncul sebagai mediator kunci karena nanti dia akan bertransisi ya dari pro ke antiinflamasi gitu ya. Nah, pada alur penelitian Anda, interleukin 10 ini tentunya diharapkan berperan sebagai antiinflamasi gitu ya. Nah, kapan interleukin 10 ini mulai bertransisi dari pro ke antiinflamasi? Pada tahapan mana di perlakuan hewan coba transisi tersebut berlangsung? Memang pada penelitian ini saya tidak melakukan pemeriksaan tersebut dan saya mendapatkan itu dari referensi yang sudah ada karena seperti dijelaskan tadi penelitian ini adalah pada fase proliferasi akhir atau remodeling awal. Jadi kita tidak melihat kondisi pada fase proinflamasi ketika inflamasi awal gitu. Jadi dari pro ke inflamasi. Jadi mungkin nanti kalau ada kesempatan ada penelitian lanjutan untuk mengecek itu gitu dok. Cek kebenaran itu. Ini terkait satu pertanyaan lagi dok. Jadi memang di dalam hipotesis Anda itu kan dituliskan bahwa harapannya interleukin 10 turun ya. Mungkin terkait dengan pertanyaan Prof. AP tadi, kalau ada penurunan kolagen akan dipertanyakan gimana proses penyembuhannya begitu ya. Nah, ketika memang Anda punya alasan kita hanya memeriksa di akhir proliferasi sehingga mungkin hasil interleukin 10-nya turun pada proses penelitian. Nah, apakah kemudian nyambung ya bahwa interleukin 10 ini memiliki peran sebagai antioksidan atau antiinflamasi pada saat itu? Berperan sebagai apa interleukin 10 ini kalau hanya kita ukur di akhir proliferasi? Kalau dari referensi yang saya dapatkan kan IL-10 memang sebagai antiinflamasi ya dokter. Kemudian dia juga mempunyai peran lain ketika di fase akhir itu sebagai obat deposisi kolagen. Jadi dia memang punya tugas juga menurunkan produksi kolagen yang berlebihan di sini. Jadi makanya di sini dia menurun pada fase proliferasi di akhir karena kemungkinan juga kerjanya sudah mulai selesai, hampir selesai gitu dok. Iya, baik. Jadi ketika Anda menyampaikan kemungkinan tentunya di dalam literasi ilmiah kita harus ada dukungan ya dari jurnal apa, kapan menurunnya, pekan keberapa dan itu insya Allah banyak sekali jurnal yang bisa kita ambil literaturnya di situ, kapan dia turun, kapan dia naik sehingga memang pernyataan yang kita sampaikan itu bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik terima dokter. kasih pimpinan sidang. Matur nuwun. Terima kasih dok. Terima kasih Dokter Ira Humaira.
Tadi pertanyaannya banyak, berarti nanti saya tak kurang ya jatahnya ya, gitu ya. Jatahnya 2 tadi. Baik, tapi nggak apa-apa, ini sangat-sangat memperkaya, nanti kelihatan bahwa nanti Promovenda sangat-sangat menguasai dengan masukan dari berbagai para penyangga tadi ya. Monggo kami persilakan Prof. Dr. Gondo Mastuti, DRH MKes. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun sangat pimpinan sidang Dr. Sulistiawati Dr. MKes dan sekaligus sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat ya saya sampaikan kepada Bu Nike. Terima kasih, Prof. Saya kenal Bu Nike ini sudah sejak kualifikasi di zaman Zoom ya, kita masa pandemi sampai hari ini. Pada waktu mengenal Bu Nike itu memang saya mempunyai kesan saya itu Bu Nike ini tampak sangat bersemangat, pantang menyerah dan excited banget. Menurut saya sih Bu Nike ini pejuang tangguh ya, tangguh banget dalam gigih dalam berusaha menyelesaikan penelitian ini. Padahal kita sebenarnya di awal-awal sudah jangan ini, tapi Bu Nike ini tetap teguh, nggak bisa kami belok-belokkan. Tapi alhamdulillah hasilnya bagus ya. Saya berharap nanti Bu Nike setelah kembali ke Poltekkes tetap tetap bersemangat untuk mengembangkan keilmuan. Baik. Sekarang giliran saya bertanya, karena yang berat-berat sudah tadi semuanya berat. Saya sekarang yang ringan-ringan saja, nggak mau saya yang berat. Karena yang berat sudah saya tanyakan kemarin waktu ujian kualifikasi proposal, kelayaan dan tertutup. Oke. Penelitian ini dibagi menjadi 2 ya Bu Nike ya, berarti ya. 1 studi pendahuluan untuk mendapatkan hewan coba model kanker breast ya, payudara. Kemudian baru diterapi dengan sirih merah. Ini yang saya tanyakan tuh gampang sekali. Apakah Bu Nike ini sudah puas dengan hasil penelitian ini? Kalau belum, kira-kira apa yang akan dilakukan? Tentunya kan sudah tahu kan waktu meriset itu, oh ternyata kendalanya itu di sini, oh ternyata harusnya itu akan ambil datanya di sini, harusnya itu perlakuannya begini loh. Nah dari situ kan mesti ada, wah kok kayaknya gini ya, nggak puas aku. Nah kira-kira kalau memang tidak puas, apa yang akan Bu Nike lakukan selanjutnya? Itu satu saja saya, karena sudah diborong tadi. Matur nuwun. Baik, terima kasih Prof. Dr. Gondo Mastuti, Dokter Hewan MKes. Betul sekali Prof, masih kurang puas sebetulnya. Jadi seperti disampaikan Dr. Ira tadi, mungkin sebaiknya dipisahkan. Karena tadi kan hasilnya gabung ya Prof, ada yang berbentuk HE akhirnya, ada yang radang, ada yang tumor jinak, ada yang tumor ganas. Mungkin itu mempengaruhi hasil akhir juga. Mekanisme dari berbagai variabel yang diteliti. Jadi mungkin ke depan walaupun menunggu lama, nanti kan kita tetap kita kelompokkan gitu. Jadi walaupun menunggu ini hasilnya radang, kita kelompokkan yang radang, yang tumor jinak, tumor ganas. Nah baru kita bandingkan apakah mereka ada perbedaan hasil dari yang ketiga ini. Kalau bisa Prof. Jadi memang membutuhkan waktu dan juga sampel yang tentu agak banyak. Karena tadi kita tidak bisa tahu langsung, ketika kita bedah langsung dapat hasilnya kan enggak ya Prof ya. Kita nunggu dulu waktunya. Jadi sambil menunggu hasil mungkin kita beri perlakuan aja dulu. Sampai hasil keluar, wah ini baru kita kelompokkan. Oh ini yang radang, ini yang normal, ini yang tumor jinak, ini yang tumor ganas. Kalau bisa Prof. Jadi berharap seperti itu sih. Sehingga kita dapat betul hasil yang maksimal gitu. Kalau misalnya nanti, ini kan berarti dewan cobanya ya. Iya. Untuk tahapan selanjutnya ke human misalnya, sudah bisa langsung atau masih harus perlu step-step tersendiri? Kalau menurut saya Prof bisa langsung dilakukan kepada manusia. Karena begini, berdasarkan referensi dan hasil penelitian sebelumnya, ini aman digunakan pada manusia. Kebetulan sebelumnya saya sudah mencobakan pada luka perineum, ibu postpartum. Jadi habis melahirkan saya beri ekstrak daun sirih merah langsung setelah persalinan sampai 3-4 hari. Dan itu hasilnya kelompok ekstrak daun sirih merah menyembuhkan luka hampir 2 kali lebih cepat dibanding kelompok kontrol. Jadi menurut saya ini sangat aman dan ibu juga cukup puas karena nyeri yang berkurang membuat mereka lebih cepat bisa mengasuh anaknya. Karena kalau masih sakit kan paling dibantu orang gitu. Jadi dengan kondisi luka yang cepat kering, yang itu didapatkan pada rata-rata pada hari ke-6 sudah menutup lukanya Prof. Dibandingkan kelompok kontrol itu rata-rata pada hari ke-11.
Nah, jadi mereka lebih semangat dan dapat mampu mengurus bayinya sendiri tanpa bantuan keluarga. Jadi menurut saya dengan hasil penelitian tersebut cukup membantu kalau penelitian ini juga memungkinkan untuk dilakukan pada pasien post eksisi kanker payudara. Begitu, Prof. Iya, jadi mungkin kalau memang harus ke manusia tentunya nggak bisa langsung ya. Harus ada prosedur tertentu. Misalnya nih, sediaannya itu berupa gel tadi harus diregistrasi dulu. Kemudian harus etik wajib ya. Kan dari binatang coba nggak bisa langsung manusia, ada uji fase 1, fase 2, fase 3 itu harus dilewati dulu baru sampai nanti ke manusia. Jadi saya rasa masih ada tahapan yang harus dilalui dulu sebelum dia digunakan ke manusia. Demikian pimpinan sidang, motor nuwun sangat dan saya sangat puas dengan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Gondo, Mas Tuti. Jadi kayaknya lengkap sekali ya dari pertanyaan para penyangga hari ini, luar biasa. Baik, sebelum ke undangan akademik, mungkin saya ini yang kebagian untuk bertanya. Saya tadi janjinya satu ya. Tadi yang kolagen sudah disampaikan Prof. Ekti dan tadi Prof. Gondo juga. Mungkin nyambung aja. Kalau melihat dari Prof. Gondo kan tanya tadi, kira-kira masih perlu penelitian apa enggak? Ini yang agak menarik, ada data, misalkan contohnya di TGF1 itu di P1, P2, P3 itu kan akhirnya meningkat ya, meningkat tapi masih lebih rendah dari yang kontrolnya ya. Nah, apakah untuk dosis-dosis semacam itu nanti akan dikonversikan ke human dan sebagainya? Ini masih perlu, menurut Promovenda, perlu penelitian lanjutan nggak, dosisnya ditambah atau nanti, karena nanti akan dikonversikan ke human kan beda. Saya nggak tahu yang di perineum itu dengan dosis berapa, tapi apakah itu tidak perlu untuk melakukan untuk tahapan selanjutnya, karena angkanya menurut saya ini perlu dosisnya nambah atau bagaimana penjelasannya? Ya, terima kasih Dr. Sulistiawati, Dr. MKes. Jadi pada penelitian ini memang yang digunakan yang terbaik itu 50%, ekstrak piperchlorcatum 50%. Dan terus terang memang dokter pada yang saya gunakan pada luka perineum itu 100%, Dok. Jadi belum saya presentasikan betul-betul hasil ekstrak langsung dioleskan ke luka perineum. Jadi mungkin perlu penelitian juga selanjutnya. Apakah persentasenya bisa jadi di bawah 50%, sedikit kurang atau sedikit di atas 50%. Karena seperti kita lihat juga di hasilnya ada juga yang P1 yang lebih baik, yaitu P2 maksudnya, yaitu 25%. Jadi mungkin betul-betul nanti dilihat lagi presentasi terbaik, karena seperti dokter katakan dengan tikus dengan manusia itu sangat berbeda. Terbukti juga ketika melakukan penelitian ini kenapa diambil hari ke-15, karena dipikir hari itu masih inflamasi. Ternyata itu pada manusia, pada tikus ternyata sudah akhir proliferasi dan awal remodeling. Jadi perlu sekali penelitian selanjutnya dan perlu sekali juga melihat lagi persentase yang pas, karena bagaimanapun persentase ini juga mempengaruhi produksi atau daun sirih merah yang diperlukan ya, Dok, karena semakin tinggi persentasenya tentu semakin banyak daun sirih yang diperlukan. Begitu, Dokter. Dilanjutkan penelitian dan nanti kalau mau mencari untuk dose response relationship, nanti mungkin kontak lagi dengan promotornya ini, Prof. Arifa ya. Jadi nanti siap mau mencari dosis mana yang paling tepat. Nanti Padang dengan UNER tetap kolaborasi dengan UGM lagi nanti nyambung ya. Baik, pertanyaan dari saya kira cukup. Mungkin selanjutnya kami tawarkan kepada undangan akademik. Masih cukup waktu, alhamdulillah. Yang pertama kami undang Dr. Irma Wartini, SPD MKM. Ini wadir dari Poltekkes Kemenkes Padang ya. Monggo kami persilakan. Ini dari Padang, dari jauh-jauh datang khusus untuk. Oh, alhamdulillah luar biasa. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan sidang, Ibu promotor, ko-promotor, Bapak Ibu penyangga, dan yang sangat luar biasa sekarang pada hari ini sudah tampil Promovenda, salah satu staf dari Poltekkes Kemenkes Padang, yaitu Ibu Nike Sari Oktavia. Terima kasih atas kesempatannya Ibu pimpinan sidang. Sebelumnya kami mengucapkan apresiasi yang luar biasa terhadap
Nike Sari Octavia yang sudah sampai pada tahap ini, ya pada tahap akhir dari kegiatan studi S3 di UNER Surabaya. Alhamdulillah kami dengan bahagia dan bangga datang sengaja dari Padang tadi malam sampai di Surabaya untuk ikut serta dalam kegiatan sidang terbuka ini. Kami juga mengucapkan permintaan maaf dari Ibu Direktur karena Bu Direktur pada hari ini tidak bisa hadir, ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan di Jakarta. Baik, penelitian dari Nike Sari Octavia ini salah satu penelitian yang sangat menunjang dari transformasi kesehatan. Salah satu pilar transformasi yang sudah dicanangkan oleh Kemenkes tahun 2022 adalah ketahanan kesehatan di bidang farmasi, di mana penelitian ini adalah memanfaatkan tanaman herbal, di mana Indonesia adalah gudangnya tanaman herbal, ada 28.000 spesies di Indonesia, di mana 80% merupakan rumah obat dunia, dan alhamdulillah Nike melirik hal ini. Ini suatu ide yang luar biasa untuk bisa mengembangkan fitofarmaka di Indonesia. Bahwa di sini kita melihat dari penelitian Mbak Nike, saya melihat dari tanya jawab tadi substansinya bahwa ini membuka gerbang pengetahuan lain, bahwa sebelum dilakukan penelitian juga dipersiapkan terlebih dahulu subjeknya atau sampelnya adalah tikus yang mengalami tumor. Nah ini kan suatu hal yang baru juga saya lihat bahwa nanti akan ada penelitian lanjutan kapan akan terjadinya tumor, bagaimana proses terjadinya, ini bisa mengembangkan pengetahuan yang baru. Kemudian penggunaan sirih merah. Sebelumnya memang sudah ada sirih merah digunakan oleh masyarakat, yang saya ingat pada saat COVID ini digunakan untuk penyembuhan COVID dengan meminum sirih merah, di mana sirih merah merupakan salah satu kekayaan di Indonesia, walaupun dibandingkan dengan sirih hijau ini proses kehidupannya lebih sulit, tapi Mbak Nike sudah berani mengambil hal ini. Nah ini hal yang sangat luar biasa, dan Poltekkes Kemenkes salah satu UPT yang bertanggung jawab mewujudkan transformasi yang sudah dimulai dengan penelitian dari Mbak Nike ini. Terima kasih Mbak Nike yang sudah punya ide untuk penelitian ini. Nah untuk ini pertanyaan tadi dari Bapak Ibu penyangga itu sudah substansinya sudah sangat luar biasa dipertanyakan, dan saya sangat apresiasi Mbak Nike dengan percaya diri menguasai dengan penuh hasil penelitiannya, dan ini adalah salah satu mutiara kami dari Sumatera Barat, Sri Kandi Minang, yang memang terkenal luar biasa perjuangannya. Alhamdulillah beliau menunjukkan daya juang yang sangat tinggi di kampus yang besar ini. Pertanyaan saya ringan, namun sebagai pimpinan saya ingin tahu seperti apa kesulitan yang Mbak Nike alami dalam mewujudkan doktornya dan terutama mewujudkan penelitiannya, dan hal apa nanti yang akan dilakukan sehingga sirih merah yang hanya biasa tanaman herbal di Indonesia merupakan nanti salah satu tanaman yang memperkaya fitofarmaka dan mendapatkan patennya. Dan itu nanti adalah dalam rangka mengembangkan diri sendiri dan Poltekkes Kemenkes secara umum. Terima kasih. Izin menjawab. Terima kasih Ibu Dr. Irma Wartini, SPD MKM. Terima kasih atas kehadiran di sini. Saya tidak menyangka juga awalnya kalau Direktur akan mengirimkan Ibu Irma Wartini sebagai pengganti beliau yang tidak bisa hadir pada hari ini. Terima kasih Bu. Jadi di sini memang penelitian ini sebetulnya bukan penelitian awal. Jadi sebelumnya saya sudah mencoba melakukan beberapa penelitian yang menggunakan ekstrak daun sirih merah. Nah, jadi di sini bisa dikatakan ini lebih detail karena sebelumnya hanya luka insisi, kemudian luka perineum, kemudian saya coba juga buat untuk bahan dasar hand sanitizer gitu ya. Jadi di sini yang paling detail. Nah, kemudian untuk kesulitan, nah kalau sudah bicara kesulitan itu sulit sekali untuk menempuh pendidikan S3 ya Bu ya. Di sini yang paling sulit itu mungkin bagi saya mengalahkan waktu. Karena S3 untuk menuju kelayakan harus publikasi.
mengalahkan waktu, karena publikasi tidak bisa tergantung pada diri kita, tapi pada jurnal yang kita submit. Nah, jadi di sini kebetulan permasalahan terbesar saya di situ, promotor dan co-promotor tahu persis. Jadi 2 artikel saya pada 2 jurnal yang berbeda itu sudah 13 bulan. Jadi sudah review, tinggal submit, tinggal publish. Yang satu bulan depannya mau publish, ternyata bulan ini ketahuan discontinue. Prof. Arifah tarik lagi, kita submit ke jurnal lain. Yang satu lagi 13 bulan juga Bu, itu sudah selesai review kok nggak ada kabar berita. Saya capek tiap bulan menanyakan gimana, apakah ini perlu perbaikan, apakah bisa dapat LOE, itu tidak ada kejelasan. Akhirnya Prof. Arifah tarik lagi, submit lagi. Jadi saya kehilangan waktu 13 bulan. Kalau menurut saya itu luar biasa. Karena kita di pendidikan kan kalau di S3 memang bebas sih mau tamat kapan saja, maksimal sekarang 6 tahun ya Dok kalau untuk S3, kalau nggak di DO. Nah tapi di sini kalau kita pasti punya keinginan lebih cepat lebih baik, semakin cepat lulus lebih baik. Apalagi seperti saya yang cukup jauh ya Bu, dari Padang ke sini, dari baratnya Sumatera ke timurnya Jawa gitu. Jadi kesulitan terbesar memang untuk memenuhi standar publikasi yang memang tidak tergantung kepada kita, tapi tergantung kepada jurnal, yang jurnal itu pun sendiri kita tidak pastikan kalau dia amanah, begitu. Itu yang paling menyusahkan di situ. Mungkin kemudian kalau penelitian saya sendiri tadi butuh waktu yang cukup lama karena harus studi pendahuluan dulu selama 16 minggu, baru saya mulai penelitian lagi dan menunggu tumornya lagi sampai 18 minggu. Jadi penelitian saya memang cukup lama, itu lebih dari setahun, kurang lebih setahun. Begitu Ibu, terima kasih. Kemudian untuk patennya, apa yang direncanakan? Iya, memang seperti yang disampaikan oleh Prof. Gondo tadi, untuk di Indonesia dimanapun sebetulnya untuk obat herbal terstandar itu tidak mudah untuk mendapatkan paten, tapi bukan tidak mungkin. Jadi memang tadi banyak uji-uji klinis lagi yang harus dilakukan, bahkan itu bisa sampai puluhan tahun katanya. Cuman di sini saya melihat kok sepertinya kosmetika itu lebih mudah izinnya ketimbang obat gitu. Jadi bisa saja nanti mungkin ini menjadi obat jerawat mungkin, jadi bisa jadi begitu. Maksudnya krem jerawat, jadi bukan obat statusnya. Jadi mungkin nanti bisa dilihat lagi dari kosmetiknya, karena sepertinya izin untuk membentuk kosmetik dari herbal itu tidak sesusah obat herbal terstandar. Seperti itu Bu. Jadi mungkin siapa tahu nanti suatu hari tercapai bisa menjadi paten. Baik, terima kasih. Inilah yang selalu kami pesankan kepada teman-teman yang lagi melanjutkan pendidikan. Kalau jatuh, silahkan nikmati. Kalau menangis, menangis dulu. Tapi jangan lupa untuk bangkit kembali. Dan ini sudah dibuktikan oleh Nike. Alhamdulillah, terima kasih atas semua perjuangan dan usahanya. Saya sangat puas. Kami Poltekkes Kemenkes Padang sangat mengapresiasi atas pencapaian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Tadi berjanji lagi nanti membuat sediaannya bentuknya enaknya bagaimana ya? Mau jadikan kosmetik atau salep atau obat kulit ya nanti. Baik, yang kedua kami undang Dr. Azril Okta Ardiansa, spesialis bedah konsultan onkologi. Nah, bagaimana panjenengan ini setuju apa enggak nanti pasien-pasien tumor maminya ini ya? Yang monggo. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pada Prof. Venda Bu Nika ya. Terima kasih Dokter. Semoga saya segera nyusul. Ya, jadi ini penggunanya pada tumor mame ya. Ini yang ingin saya tanyakan, luka pada tumor mame itu apa yang berbeda secara dari biomarkernya dengan luka biasa? Apa mungkin VEGF-nya atau TGF-nya lebih tinggi atau lebih rendah atau gimana? Sehingga ini dijadikan khusus untuk penelitian ini kasus tumor mame itu. Kemudian untuk yang kedua, untuk pengambilan marker-markernya ini dilakukan pada hari keberapa? Tadi disinggung akhir polifasi tapi dan di awal remodeling, tapi belum disinggung kira-kira pada hari keberapa. Dan ini tentunya kan beda ya antara teus dengan manusia. Mungkin tadi sempat disinggung sekilas ya, kalau di manusia mungkin
sudah proliferasi tapi di hewan masih inflamasi atau kebalik ya? Ya. Ya, nanti mungkin bisa ditambahkan di definisi operasionalnya ini kira-kira pada hari keberapa dilakukannya itu. Perlu dijawab dokter? Ya, terima kasih Dr. Azil Okta Ardiansah, spesialis bedah onkologi. Jadi di sini sangat berbeda proses penyembuhan luka normal dengan luka post eksisi tumor mame ternyata. Karena awalnya kami berpikir tumornya sudah diangkat, lukanya sembuh secara normal. Tapi ternyata tidak, dokter, ternyata berbeda. Dan kita temukan lagi di akhir-akhir, makanya ketika ahli patologi anatomi itu heran, kenapa lukanya sembuhnya bagus tapi kok kolagennya rendah. Kemudian makanya dilakukan pemisahan HE, ternyata sebagian besar masih berbentuk tumor. Jadi tumor jinak maupun tumor ganas tadi. Malah sebagian besar yang kelompok pipercocatum 50% itu sebagian besar tumor ganas. Nah, jadi tadi pasti berbeda dari sitokinnya yang meningkat menurun. Jadi dan kemudian tadi kenapa pada manusia dan hewan. Jadi saya mengambil 15 hari awalnya hasil penelitian orang lain yang rata-rata untuk penyembuhan luka itu pada hari ke-14, 15, bahkan ada hari 21. Nah, di sini kita ini kok bisa ya pada ini sudah sembuh gitu. Kalau udah sembuh kan berarti bukan inflamasi lagi, sudah akhir proliferasi atau awal remodeling. Itu kemungkinan juga karena kondisi yang tadi adanya zat yang terdapat pada pipercocatum, antioksidannya cukup bekerja dengan baik, karena memang ada juga hasil penelitian yang mana pipercocatum itu mempercepat fase inflamasi yang seharusnya 2-3 hari itu bisa berlangsung selama 24 jam. Jadi kemungkinan di sini juga ada peran dari sirih merah itu sendiri sehingga kenapa hasil sitokinnya juga agak berbeda. Begitu dokter. Tadi sempat disinggung di sampelnya masih ada tumornya. Ini untuk pengukuran kadar ini diambil dari imunohistokimia yang di tumornya atau di jaringan di sekitar. Jadi tumornya dibuang dokter, tinggal kulitnya yang diberi perlakuan selama 14 hari, kemudian kulit yang diberi perlakuan itu yang diangkat. Itu yang diperiksa kadar IL-10-nya, TGF-beta PGF-nya dan kepadatan kolagennya. Nah, tapi tadi ternyata hasilnya itu ditambah lagi HE-nya. Karena penasaran, kenapa nih kok kolagennya rendah, ternyata HE-nya tadi itu, ternyata dia masih ada yang metastase ternyata. Jadi berarti ketika mengangkat itu kan, mengangkat tumor itu kan kita tidak bisa menjamin terangkat 100% ya dok. Kecuali pada manusia kita akan menggunakan USG, menggunakan alat bantu gitu ya. Di sini kan kita hanya mengangkat benjolan itu saja. Jadi kita tidak bisa tahu pasti apakah sel tumor itu sudah menyebar di pinggirnya, gitu dokter. Ya, memang di klinisnya saya memang kita kena adanya margin, safety margin ya, harus ada yang lebih, harus 1 cm, harus 2 cm agar nanti di tepi lukanya bisa dipastikan minimal jaringan tumor di sana ya. Jadi kalau di tikus ini mungkin diambilnya ya. Diambil oleh petugas laboratorium bersama saya dokter. Tapi marginnya mepet sama tepi tumornya memang. Gimana dokter? Untuk garis insisinya mepet sama tumornya atau ada margin berapa? Iya, mepet sama tumornya. Jadi tidak kita luaskan berapa senti tidak. Jadi kita betul-betul fokus ke tumornya. Oh iya. Begitu dokter. Sekian dari saya. Ya, terima kasih dokter. Baik, mungkin nanti tertarik mau mengukur untuk dimencit, mengangkat marginnya berapa ukurannya dari batas tepi tumor itu yang maksudnya pertimbangannya ya. Sudah ada nggak aturan kok dimencitnya? Belum ya? Sebetulnya safety margin itu tergantung dari jenis tumor sendiri. Kalau tumor termasuk yang high grade, itu kan kita kenal ada namanya reactive zone ya. Jadi antara tumor sama jaringan normal itu ada reactive zone di mana dia inflamasinya lebih tinggi, terus tight junction juga lebih longgar. Biasanya kalau kita operasi di daerah itu kemungkinan penyembuhan lukanya jelek, residen juga lebih tinggi. Jadi kita harus ada safety margin. Mungkin yang sudah ada novelty untuk animal model margin yang di itu barangkali belum ada. Harusnya kan dari referensi dari referensi ngambilnya berapa ukurannya dari margin tumornya ya. Kalau belum nanti bisa ada novelty-nya membuat lagi untuk animal model ya. Penelitian selanjutnya kayaknya. Baik,
Masih ada lagi, mungkin bisa kami undang Dr. Dwi Rukmasanti SSC MKes dari Padang juga ya. Terima kasih Prof. Bukan dari Surabaya, Dok. Kebetulan mengenal beliau sejak sarjana dulu. Jadi terima kasih Dok, pimpinan sidang. Pertama-tama selamat ya Mbak Nike. Makasih Mbak. Akhirnya ya, alhamdulillah yang diimpikan tercapai juga. Akhirnya sama dengan saya gitu. Oke, yang saya tanyakan kan kita sebagai bidan ya, sebagai bidan. Nah, selain ekstrak daun sirih ini yang warna merah ini untuk luka-luka pada khususnya di bidang kespro, itu fungsi lain, manfaat lain untuk di bidang kespro itu apalagi untuk pengembangan dari penelitian Anda ini. Terima kasih, cukup sekian pimpinan sidang. Langsung dijawab. Terima kasih Dr. Dwi Rukmasanti SSC MKes. Jadi beliau ini teman D4 bidan pendidik saya waktu di Unpad, Dokter. Dan kebetulan beliau ngajar di UINSA Surabaya. Jadi berkesempatan alhamdulillah hadir pada hari ini. Terima kasih Mbak Santi. Jadi tadi mungkin sudah disinggung juga Mbak Santi, selain tadi untuk posesi tumor mame di kebidanan apalagi gitu ya. Saya sudah pernah melakukan pada luka perineum. Kemudian mungkin nanti juga bisa kita lakukan pada luka-luka yang lain. Misalnya mohon maaf, luka puting susu yang biasa dialami oleh ibu menyusui, terutama anak pertama. Nah itu sakitnya luar biasa, kebetulan saya sendiri juga mengalami itu sampai berdarah-darah. Bukan karena tidak pandai teknik menyusui, tapi memang sepertinya pada hari pertama, kedua, ketiga izin Prof aktif itu biasanya air susu tidak langsung keluar, ASI tidak langsung lancar, sementara bayi akan menghisap dengan kuat. Nah disitulah terjadi luka puting susu pada ibu. Jadi mungkin nanti ke depannya ini bisa digunakan untuk berbagai luka di bidang kebidanan. Masuk tadi luka puting susu, luka perineum, bisa juga untuk bidan-bidan yang bekerja di pelayanan mungkin nanti luka post seksio cesarea. Kemudian mungkin kalau selama ini tidak boleh membubuhkan apapun pada bekas kitan, mungkin bisa juga nanti pada luka bekas kitan, tapi tentu perlu penelitian yang matang. Seperti tadi Prof Gono bilang, uji klinis yang matang sehingga paten bisa dipatenkan, bisa keluar uji herbalnya, hasil herbal bisa dipatenkan herbalnya terstandar. Jadi bisa luka perineum, luka puting susu, luka bekas kitan, luka post SC dan luka-luka di bidang kebidanan lainnya, insya Allah bisa. Gitu Mbak Santi, terima kasih. Jangan luka hati ya. Baik, jadi yang penting jangan luka hati, bener ya. Kayaknya satu lagi ini yang mau ujian ini saya lihat ada Dr. Faiz ya, Dr. Faiz. Kami persilakan ini. Baik, terima kasih sudah tertulis. Selamat ya Mbak Nike. Ini teman seperjuangan kami Dok. 1, 2, 3, 4. Sama-sama berjuang untuk 5. Oh ya 5 bisa lulus. Oke sekali. Saya kan disampaikan kalau sirih ada sirih hijau gitu ya. Saya tertarik apakah ada sirih-sirih yang lain ya selain merah dan hijau, mungkin seperti warna pelangi ada kuning, hijau dan sebagainya. Dan kalau misalnya ada, apakah sudah pernah ada yang memanfaatkan itu untuk sesuatu yang mungkin lebih bermanfaat? Kalau tadi Mbak Nike, kalau sirih merah itu selama ini untuk tanaman hias ya, baru kemudian sekarang Mbak Nike berhasil untuk mengangkat jadinya menjadi sesuatu lebih bermanfaat. Nah kemudian ada jenis sirih lain yang belum ditemukan atau mungkin orang belum mengetahui kemanfaatannya, dan ke depan itu bisa menjadi sesuatu yang. Terima kasih.
izin menjawab. Baik, Dr. Zakiatul Faizah, Dr. MKes. Jadi sejauh ini yang saya temukan cuma 2 itu, Dok. Jadi daun sirih merah dan daun sirih hijau. Kalau ada daun sirih kuning, kayaknya itu daun sirih hijau yang mulai menua. Yang coklat juga ada, tapi itu sirih kuning dan sirih merah yang menua, yang udah tua mau jatuh. Jadi sejauh ini yang ada itu hanya daun sirih hijau dan daun sirih merah, dan itu juga mulai, sebenarnya daun sirih merah sudah banyak diteliti, tapi tenggelam, seperti tenggelam gitu, diteliti, tapi setelah itu tidak ada lagi yang melanjutkan karena mungkin terfokus pada daun sirih hijau. Padahal pada dasarnya tumbuhnya sama-sama gampang, terutama daerah kita, daerah tropis. Jadi dia tidak boleh terlalu kena hujan, tidak boleh terlalu kena panas. Jadi hanya 2 itu, Dok. Begitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih, Dr. Nik. Baik, terima kasih, Dr. Faiz. Jadi daun sirih putih enggak ada ya? Sirih albino ya? Albino enggak ada. Baik, karena waktunya sudah hampir habis ya, jadi kami para sidang ujian akhir terbuka yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Mohon maaf kepada undangan akademik yang belum dapat kesempatan bertanya. Untuk selanjutnya akan diadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertai promovenda untuk predikat promovenda. Kami harap promovenda dan para undangan akademik untuk meninggalkan ruang sidang ujian terbuka dan dipersilakan kembali pada saat pengumuman hasil ujian. Baik, izin akan mengumumkan hasil yudisium. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian doktor terbuka dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai promovenda selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja promovenda dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan promovenda dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, serta cara promovenda mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan promovenda dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat promovenda dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan, serta sumbangan yang berharga dari disertasi promovenda untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga mempertimbangkan penilaian yang dilakukan oleh panitia ujian dokter tertutup tanggal 18 Juni 2025 yang diketuai oleh Prof. Dr. Gondo Mastuti, RH Master Kesehatan, dan segala peraturan serta wewenang yang ada pada program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudara promovenda diterima. Dan dengan demikian saudara Nike Sari Oktavia SST MKet telah menyelesaikan pendidikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 3 tahun 10 bulan serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu. Dr. Nike Sari Oktavia, SST, MKep, adalah doktor ke-1077 dari program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kami persilakan kepada promovenda untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Sebelumnya selamat, alhamdulillah ya, lulus Dr. Nike Sari Oktavia. Monggo kami persilakan. Terima kasih Ketua Sidang Dr. Sulistiawati Dr. MKes. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala saya ucapkan karena atas berkat dan rahmatnya maka saya bisa akhirnya berdiri di sini menyelesaikan pendidikan di S3 Kedokteran Universitas Airlangga. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya tidak lupa saya ucapkan kepada kedua pembimbing saya, promotor saya Prof. Dr. Arifa Mustika, Dr. MSI, yang mungkin sudah
capek, sering sekali saya ganggu dengan kesibukan beliau yang luar biasa, karena memang saya full di sini untuk belajar. Begitu juga dengan Profesor Dr. Afif Nurul Hidayati, dokter spesialis dermatologi, venerologi, estetik, subspesialis venerologi, VINSDV, FDV. Terima kasih banyak Prof. Bagi saya tidak ada promotor dan kopromotor, tapi kedua-duanya adalah promotor. Terima kasih banyak sehingga saya sampai pada hari ini. Atas waktunya, dukungannya, supportnya yang luar biasa. Dengan segala kesibukan beliau yang luar biasa. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Nasi, SMT, CMA, selaku Rektor Universitas Airlangga periode 2020-2025, dan Profesor Dr. Muhammad Maidian, SE, MSI, MFin, selaku Rektor Universitas Airlangga periode 2025-2030. Profesor Dr. Budi Santoso, dokter spesialis SPOG, konsultan subspesialis FER, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Prof. Dr. Hendy Hendarto, dokter spesialis SPOGK, selaku Koordinator Program Studi Dokter Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran periode 2021-2024, dan Prof. Dr. Dwi Kora Novembri Tomo, dokter SPOT subspesialis PL konsultan, selaku Kopromotor Program Studi Dokter Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga periode 2024-2027 yang telah memberikan kesempatan untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan saya di Universitas Airlangga. Yang terhormat Dr. Burhan Muslim, SKM MSI, selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Padang, beserta para Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Padang periode 2018-2022, dan Reni Dayati, SKP MKep Spesialis Jiwa, selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Padang, yang kali ini diwakili oleh Ibu Imawatini, selaku Wadir 2. Yang terhormat Ibu Erwani, SKM MKes, selaku Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Padang periode 2018-2022, dan Dr. Yulifa SSC MKes, selaku Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Padang periode 2022-2026, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan di sini. Kemudian terhormat seluruh dosen penguji kualifikasi, proposal, kelayakan, dan tertutup. Ada juga yang lanjut ke ujian terbuka, yaitu Profesor Dr. Gondo Masutik, dokter hewan MKes, Dr. Sulistiawati, dokter MKes, Dr. Desak Gede Asuprabawati, dokter spesialis bedah onkologi, Abdul Khairul Rizki Purba, dokter MSc, spesialis farmakologi klinik PhD, Dr. Siti Khairunisa, dokter MSI, Dr. Prasetyadi Mawardi, dokter spesialis DPS venerologi, dan penguji penyanggah pada ujian terbuka. Di samping promotor, kopromotor, Prof. Gondo, Dr. Sulis, yang sudah meluangkan waktu jauh-jauh datang dari Jogja, nyampe tadi malam 3:30, mungkin bisa tidur. Dr. Arif Budianto, PhD, spesialis DVE, subspesialis OBK. Terima kasih atas kehadirannya dan masukannya. Prof. Dr. Ekti Mardian Kurniawati, dokter spesialis obstetri ginekologi, subspesialis ginekologi dan konstruksi. Terima kasih Prof. Dr. Manik Renowa Yunitisari, dokter MKes, spesialis mikrobiologi klinik. Terima kasih Dr. Ani Setijo Rahayu, dokter spesialis patologi anatomi. Dr. Ira Humaira, dokter MSI, Prof. Gondo kembali hadir di ujian terbuka. Kemudian yang terhormat seluruh dosen pengajar program Dokter Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu pengetahuan, yang mau saya konsultasi walaupun tidak menjadi pembimbing saya dan penguji saya secara langsung maupun tidak langsung, tapi bersedia meluangkan waktu ketika saya minta untuk diskusi dan konsultasi. Kemudian staf pasca sarjana program Dokter Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, ada Bu Fitri, Bu Adri, Pak Oki, kemudian yang banyak membantu dalam proses administrasi. Laboran ada Ibu Yuli, Pak Didi, Pak Miftakudin, Pak Udin, Pak Ari, Bu Maisyarah, dan Bu Ayu yang telah membantu proses penelitian di laboratorium masing-masing di tempat mereka bertugas. Kemudian tidak lupa undangan akademik. Ada Ibu Dr. Imawatini, SPD MKM, Ibu Haspita Rizky Suryahanini, SPMKep, yang insya Allah akan segera menyusul, Dr. Norma Yulena Sari, MSI, yang segera akan menyusul, Yuani Setiawati, Dr. MKet, yang segera akan menyusul, Zakiatul Faizah, Dr. MKes, yang segera akan ujian tertutup, Evi Pratami, SSC MKep, yang segera akan ujian kelayakan, Nurina Hasanatuludiah, Dr. MSI, yang akan segera kelayakan. Kemudian Diantoro, Dr. Hewan MSI, Dr. Azil Ardiansah, spesialis bedah onkologi, Dr. Dwi Rukma Santi, STMKes, yang sudah sempat datang pada hari ini.
Terkhusus kepada kedua orang tua saya, Papa Salil Rahman almarhum dan Mama Rina Fahmi yang telah membesarkan mendidik saya dan selalu mendoakan agar diberi kelancaran dan kemudahan. Di setiap ujian saya selalu minta doa orang tua agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Hanya doa yang dapat saya kirimkan kepada almarhumah Papa saya, semoga bahagia di sisinya, dan Mama saya semoga selalu bahagia. Kepada suami Apri Ibnul Kholis ST, terima kasih sudah mengizinkan, mendampingi dan selalu memberi motivasi kepada saya selama menjalankan pendidikan ini. Kepada anak saya Hana Zakia Kholis, terima kasih sudah mendampingi, menyemangati dan memahami kesibukan Mama dan mau pindah ke sini walaupun di awalnya dia agak ragu, bisa nggak Mama saya bahasa Jawa. Alhamdulillah akhirnya bisa juga. Kemudian kepada mertua, Ayah Nurlis dan Ibu Nur Hasia, adik-adik serta keponakan yang telah mendoakan, mendukung dan menyemangati kelancaran studi saya walaupun dari jauh. Teman-teman sejawat mahasiswa prodi dokter ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, khususnya angkatan ganjil 2021-2022 yang selalu saling mendoakan, membantu dan memberikan semangat dalam menjalani dan menyelesaikan pendidikan ini. Harapan dan doa menyertai disertasi ini dengan kerendahan hati. Mohon dengan kekurangan ini masukan-masukan dari semua penyangga insya Allah akan segera saya perbaiki agar hasil disertasi ini dapat bermanfaat, dapat teruji secara ilmiah dan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Dan semoga Allah selalu mencurahkan rahmat dan anugerahnya kepada saya dan semua pihak yang terlibat dalam seluruh proses penyelesaian studi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Walaupun ini adalah perjuangan yang memang tidak mudah, tetapi bukankah itu yang disebut dengan berjuang? Karena kalau mudah itu bukan berjuang namanya. Kembali lagi kepada kita, memang dalam pendidikan S3 dia mengatakan kepada saya tidak hanya mengambil ilmu pendidikan, tapi juga ilmu kehidupan. Nah, di sini membuat kita menjadi lebih dewasa, berpikir lebih logis, dan butuh kesabaran untuk setiap langkah dalam proses kehidupan. Mungkin demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan promotor untuk menyampaikan kesan dan pesannya selama membimbing Dr. Nike sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musallian ala rasulillah. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahman, rahim dan ridhonya sehingga kita semua pada pagi ini dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan juga berkat rahman, rahim dan ridhonya lah proses perjalanan Promovenda Nike Sari Octavia dengan segala dukungan baik dari institusi asal maupun dari universitas, fakultas, prodi tempat belajar dapat menyelesaikan kewajibannya sebagai mahasiswa program studi doktor ilmu kedokteran dasar, ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua penguji penyangga yang bersedia hadir, baik penyangga maupun undangan akademik, dan juga terima kasih yang luar biasa kepada Dr. Arif Budianto, PhD, SPDV, subspesialis onkologi bedah kulit, yang dengan meluangkan segala waktunya, kesempatannya untuk bisa hadir pada acara ini dari Universitas Gadjah Mada. Juga kepada semua penyangga dan segenap penguji sebelumnya, juga kepada Dr. Irma Wartini, SPD MKM, Wakil Direktur dari Poltekkes Kemenkes Padang. Terima kasih Bu atas kehadirannya untuk mendukung stafnya pada ujian terbuka ini. Saudara Nike ini memang tadi Prof. Kondo sudah menyebutkan gigih, dan saya juga kaget sebentar saya sedang proses pindah ketika saya ajak untuk diskusi, pindah sak rumah-rumahnya ya, dengan putrinya juga diajak untuk bersekolah di Surabaya ya. Jadi dukungan suami dan keluarga juga sangat luar biasa, dan ini juga mungkin karunia ya, sehingga beliau benar-benar totalitas
bahkan ketika saya kan sebelum menerima beliau menjadi bimbingan saya tanya dulu risetnya. Nah, saya sudah senang karena sirih merah sudah pernah beliau teliti di perineum dan sebagainya untuk penyembuhan luka, jadi sudah ada modal. Saya juga mohon maaf kalau bertanya tentang latar belakang pendidikannya, S1, S2-nya, karena itu menjadi acuan saya untuk mengarahkan. Dan beliau memang dan karena termasuk berat konten yang akan diangkat, jadi proses penyembuhan luka, imunologi ya, dengan mekanisme kerja obat itu menurut saya berat, sehingga saya perlu bertanya latar belakang. Dan beliau ini termasuk juga effortnya luar biasa sampai ke UGM waktu itu nih. Karena kebetulan di UGM pada itu sedang membuka kursus imunologi, iya, in silico dan imunologi yang pada saat itu di UNER sedang tidak buka, tapi saya merasa bahwa beliau ini butuh langsung berangkat gitu, imunologi juga. Sekarang saya perlu ada pengalaman beliau itu untuk hands on juga, teori in silico juga imunologi yang mungkin menurut saya perlu diperdalam dan beliau bersedia gitu ya. Jadi kemudian pesan saya juga ini bukan akhir, ini merupakan sedang membuka pintu gerbang, bukan menutup pintu gerbang ya, sedang membuka pintu gerbang untuk maju ke depannya yang nanti juga berkarya tidak hanya untuk diri sendiri, keluarga, tapi juga kepentingan umat manusia. Dan juga nanti proses kewajibannya setelah ini bolehlah istirahat sebentar gitu nggih. Tetapi setelah itu segera revisi apa masukan dari semua penyangga untuk segera diperbaiki untuk proses selanjutnya, dan supaya gerbangnya nanti benar-benar terbuka kembali ke Padang untuk mendarma baktikan ilmunya. Sebelum penutup saya ada sedikit pantun okay. Juga terima kasih kepada Ibu datang enggak? Orang tua, suami ya, terutama suami dan keluarga tadi yang luar biasa sampai rumahnya dipindah ya. Rumahnya dipindah di Surabaya. Sebelum penutup ada sedikit pantun, buah semangka berdaun sirih. Elok nian corak warnanya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat buat Promovenda dan daun sirihnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Arifa. Baru tumben-tumben ini Prof. Arifa berpantun karena ini bimbingannya dari Padang gitu ya. Dan tentang daun sirih. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Dr. Nike Sari Oktavia SSDM. Juga untuk suami dan putrinya yang luar biasa sekarang sudah siap kembali ke Padang dan keluarga dan anak ya, dan juga ke Poltekkes ya. Nah, siap ini untuk mengabdi dan mengembangkan. Baik, dengan demikian rapat sidang ujian terbuka telah selesai, sama juga untuk promotor dan promotornya yang luar biasa. Terima kasih juga untuk para penyangga yang hadir hari ini.